Bab 114, Sekte Tubuh Center. Siapa yang mengira Marulong menggunakan Center kelas 4 sebagai langkah pertamanya melawan lawan yang kuat? Dia menggunakan tindakannya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa senjata yang paling tepat adalah senjata terbaik. Jiang Peng kehilangan pandangan, dan ledakan momentum ke depan terhenti. Menggunakan tangan kirinya untuk menutupi matanya, dia dengan cepat mundur menggunakan kekuatan jiwa. Pada saat yang sama, Heaven Quake Axe mengungkapkan proyeksi kapak yang melindungi tubuhnya. Dibandingkan dengan dia, Marulong tampak sedikit lebih santai. Saat Center menghilang dari tangannya, dia tetap berdiri di tempatnya. Tidak ada yang berhasil melihat bagaimana dia melakukannya, tetapi tiba-tiba, lebih dari 10 peluru cahaya kecil dengan cepat terbang keluar dari punggungnya. Peluru ringan ini tidak terbang langsung ke arah lawannya. Sebaliknya, mereka disemprotkan ke segala arah secara bersamaan. Setelah itu, ledakan keras bergema dari berbagai arah di panggung kompetisi. Peluru cahaya mungkin tampak kecil, tetapi suara ledakan yang dihasilkannya menusuk telinga. Di tengah serangkaian ledakan-ledakan, Jiang Peng kehilangan ketenangannya. Dia dengan panik melambaikan aks gempa bumi tentangnya, dan bahkan menggunakan keterampilan jiwa keempatnya untuk melepaskan lebih dari 10 proyeksi kapak besar. Huo Yuhao menonton dengan sangat serius di bawah panggung, dia ingin tahu bagaimana insinyur jiwa kekaisaran Sun Mun berperang. Sebagai seorang guru jiwa, dia ingin belajar bagaimana para insinyur jiwa menghadapi para penguasa jiwa dalam pertempuran. Dia telah mendapatkan banyak inspirasi dari percakapan antara Jiang Peng dan Marulong. Dia terutama dikejutkan oleh kata-kata Marulong bahwa hanya dia yang bisa memahami dirinya sendiri, dan bahwa dia menciptakan alat jiwanya sendiri. Saat pertempuran dimulai, Marulong dengan cepat mengambil inisiatif. Huo Yuhao tidak berpikir ini kebetulan. Marulong kuat, bukan dalam hal alat jiwanya, tetapi penilaian yang akurat tentang situasinya. Keahlian pertama yang dia gunakan membatasi penglihatan dan pendengaran lawannya. Metode ini tidak pernah terdengar, jadi tidak heran kalau Jiang Peng ditipu. Tentu saja, efeknya tidak akan sama jika metode yang sama digunakan lagi. Pada titik ini, alat jiwa pada tubuh Marulong menunjukkan transformasi lain. Sebuah meriam emas yang panjangnya sekitar 1 meter dan dengan kaliber 3 cm muncul di bahunya. Detik berikutnya, seberkas sinar tipis berwarna merah darah melesat keluar. Dia mempertahankan kesan alami dan halus saat dia mengendalikan alat jiwa. Dia tidak berhenti dari awal hingga akhir. Hampir seketika setelah bola cahaya ditembakkan, meriam emas ini sudah muncul di bahunya. Detik berikutnya setelah keterampilan jiwa keempat Jiang Peng selesai, poni peledak terdengar di sekitar, dan seberkas cahaya merah darah sudah muncul di depannya. Pada tingkat kaisar jiwa, seseorang akan mengembangkan indera yang cerdik. Jiang Peng menyadari krisis yang akan terjadi meskipun penglihatan dan pendengarannya sangat terpengaruh ketika cahaya merah darah melonjak keluar. Dia tanpa sadar mengayunkan Heaven Quake Axe secara horizontal di depannya dan memblokir garis cahaya merah darah. Tidak ada suara ledakan. Sebuah lubang merah kecil muncul di Heaven Quake Axe setelah lampu merah darah melakukan kontak dengannya. Meskipun Jiang Peng sudah menggeser tubuhnya untuk menghindar, lampu merah darah masih menembus bahu kirinya. Lubang hitam kecil terbentuk. Huo Yuhao bahkan belum pernah mendengar alat jiwa jenis ini sebelumnya, apalagi melihatnya. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa setelah lampu merah menembus melalui Heaven Quake Axe dan tubuh Jiang Peng, penghalang pertahanan yang diciptakan oleh 108 master jiwa bersama juga ditembus. Udara berbau-bau terbakar dimanapun lampu merah lewat. Jiang Peng mengerang kesakitan, dan tubuhnya bergetar hebat. Namun, dia tidak berniat mundur meskipun bahu kirinya telah ditusuk. Dia meraung dan melemparkan Heaven Quake Axe keluar lagi. Kali ini, cincin jiwa keenamnya yang paling kuat melintas dengan cahaya yang cerah. Tanpa ragu, ini bukan kesempatan yang baik untuk menggunakan cincin jiwa keenamnya. Tapi Jiang Peng tidak bisa menunda lebih jauh. Matanya terbakar abis oleh Center. Dia sepenuhnya menyadari bahwa matanya tidak akan pulih sebelum kompetisi ini berakhir. Lawannya juga tidak akan memberinya kesempatan untuk mendapatkan kembali pendengarannya. Bahkan suara ledakan kecil sekarang sudah cukup untuk menyebabkan gangguan parah pada pendengarannya. Namun, Jiang Peng tidak hanya berdiri di sana secara pasif. Saat dia dipukul, dia juga merasakan keberadaan Marulong, dan dia melemparkan Heaven Quake Axe ke arah itu. Suara dentuman yang menusuk telinga terdengar terus-menerus saat kapak besar itu berputar dengan cepat di udara.
Cahaya hitam tebal melonjak keluar secara gila-gilaan dari Heavenquake Axe dan menyebabkan ukurannya berkembang pesat. Cahaya hitam tebal itu seperti lubang hitam yang menelan semua cahaya di sekitarnya. Bahkan para penonton pun ketakutan saat menyaksikan dari jauh. Marulong juga berubah serius. Dia tidak berusaha menghindar. Kekuatan hisap yang kuat sedang dilepaskan dari Heavenquake Axe. Meskipun kekuatan hisap ini tidak cukup untuk menyeretnya, itu mencegahnya bergerak dari posisinya saat ini. Kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan tiba-tiba meledak. Celah muncul di tanah di bawah Marulong, dan sebuah simbol lingkaran hitam yang aneh terbentuk di bawah kakinya. Api tebal dan hitam keluar dari tanah. Pada titik ini, Heavenquake Axe hitam pekat yang telah membesar 2 kali ukurannya turun dari langit saat membawa suar hitam yang mempesona. Keahlian jiwa ke-6 Heavenquake Axe adalah Dark Demon Heavenquake, yang merupakan serangan target tunggal yang menarik Yin Fires of Hell untuk melepaskan kemarahan surga. Atribut iblisnya memungkinkannya untuk mengunci lawan-lawannya dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Ini adalah serangan terkuat Jiang Peng. Meskipun dia melepaskannya dengan penglihatan dan gangguan pendengaran, serta cedera berat, dia masih berhasil menggunakan serangan ini untuk mengunci lawannya. Dalam hal waktu dan penilaiannya terhadap situasi, keduanya jelas cocok dengan seorang kaisar jiwa. Pada saat itu, lapisan cahaya keemasan menyilaukan keluar dari Marulong dan menutupi tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat Yin Fires of Hell itu, mereka tidak bisa menembus 1 inci pun melalui cahaya itu. The Heavenquake Axe mengeluarkan geraman memekakkan telinga, dan seluruh tahap kompetisi tampaknya berada di ambang kehancuran. Retakan tipis mulai muncul di seluruh penghalang emas. Ini adalah Invincible Barrier yang bisa bertahan melawan Soldo Luo 8 cincin selama 3 detik. Itu adalah alat jiwa yang hanya bisa digunakan sekali. Namun, ini hampir melanggar serangan target tunggal Dark Demon Heavenquake. Marulong mengungkapkan pandangan hormat. 3 detik bahwa Invincible Barrier dapat dipertahankan sangat singkat, tapi itu sudah cukup untuk menahan pukulan kaliber itu. Alat jiwa di tubuhnya berubah lagi. Lebih dari 50 meriam logam dengan ukuran berbeda tiba-tiba muncul di tubuhnya. Sekali lagi, tidak ada yang tahu bagaimana dia menggunakan alat jiwa. Seolah-olah mereka tumbuh dari tubuhnya. Jiang Peng juga tidak menyerah. Karena dia telah melepaskan serangan terkuatnya, dia segera menyerbu ke depan menuju Marulong. Dengan koneksi ke Heavenquake Axe, dia bisa menemukan posisi Marulong. Namun, lengan kirinya menjuntai lemas di sampingnya saat dia bergegas maju. Jelas bahwa itu telah kehilangan penggunaannya. Yang aneh adalah lubang di bahu kirinya tidak menetes dengan setetes darah pun. Setelah 3 detik berlalu, Heavenquake Axe kembali ke tangan Jiang Peng lagi. Dia kurang dari 10 meter dari Marulong sekarang. Saat dia melangkah maju, dia mengangkat Heavenquake Axe, dan beberapa cincin jiwanya menyala. Jiang Peng percaya bahwa jika ia mendekati Marulong, ia bisa mengendalikan hasil kompetisi ini. Jiang Peng tidak bisa melihat sendiri, tetapi para penonton bisa. Sama seperti kedua belah pihak akan bersentuhan, meriam logam di tubuh Marulong semua bersinar dengan cahaya yang indah. Tanpa diduga, meriam logam ini masing-masing dilepaskan dalam urutan tertentu. Yang pertama adalah meriam merah di dadanya yang sebesar mangkuk. Sebuah bola lampu merah diam-diam menembak ke arah tubuh melompat Jiang Peng. Namun, semua orang terpana melihat bahwa Jiang Peng tidak merasakan bola lampu merah datang ke arahnya. Seolah-olah indranya sedang ditipu. Setelah itu, bola lampu merah dengan lembut menempel di dadanya. Jiang Peng tampaknya tidak menyadari bahkan pada titik ini. Tapi tiba-tiba, tubuhnya tampak mengeras pada saat itu, dan dia membeku di udara. Kemudian, yang menyambutnya adalah garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan sebelum ditembakkan. Selain beberapa kultivasi terpilih yang menyadari apa yang telah terjadi, satu-satunya orang lain yang bisa melihat apa yang terjadi adalah Huo Yuhao. Huo Yuhao telah menyaksikan seluruh proses melalui keterampilan pengamatannya yang tajam. Dia tidak tahu apa bola lampu merah itu, tapi dia menduga itu adalah meriam jiwa khusus yang bisa menipu indera seseorang. Itu bukan meriam jiwa sederhana yang memusatkan kekuatan jiwa yang digunakan oleh insinyur jiwa yang lebih rendah keterampilannya. Efek dari meriam jiwa spesial itu seharusnya adalah kemampuannya untuk sementara waktu membuat seseorang kehilangan semua mobilitas. Begitu Jiang Peng dipukul, Heavenquake Axe menghilang dari tangannya. Garis-garis sinar cahaya jiwa berkumpul sebelum menembak keluar, dan tubuh Jiang Peng dikirim terbang.
Meskipun kekuatan jiwa internalnya melindungi tubuhnya hanya berhenti terbang ketika dia mengenai penghalang pertahanan di sisi lain arena. Setelah berjuang sedikit, dia meluncur turun dari penghalang dan jatuh ke panggung kompetisi. Pertandingan telah berakhir. Marulong telah meraih kemenangan luar biasa. Satu-satunya hal yang dia korbankan adalah Invincible Barrier, tetapi dengan kemampuannya, dia harus bisa mendapatkan yang lain. Insinyur jiwa tingkat tinggi biasanya kaya, belum lagi bahwa ia bahkan dari aula kebajikan termasyur. Setelah dia selesai menonton pertandingan, Huo Yuho menghela nafas panjang. Dia tidak berpikir bahwa Marulong sangat menakutkan. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah pertempuran antara seorang insinyur jiwa dan seorang guru jiwa. Perasaan yang diberikan Marulong saat bertarung adalah perasaan yang sangat alami dan halus. Ya, itu adalah perasaan yang alami dan halus. Sejak awal, Marulong mengambil inisiatif. Setelah itu, dia tanpa henti merantai serangannya sambil bereaksi akurat terhadap perubahan Jiang Peng, menggunakan alat jiwa yang paling cocok untuk merespons. Dia tampaknya telah meraih kemenangan dengan sangat santai. Namun, kebenarannya adalah dia harus menghadapi serangan terus-menerus dari lawannya jika dia mengacaukan bahkan serangan berantai tunggal. Dark Demon Heavenquake Jiang Peng memungkinkan seseorang untuk melihat seberapa menakutkan ledakan seorang jiwa kaisar. Seluruh tempat terpana kagum saat Jiang Peng dikalahkan. Di sisi Akademi Mendalam Kekaisaran, wajah anggota tim Jiang Peng dipenuhi dengan kekecewaan. Jika bahkan Jiang Peng tidak bisa mengalahkan Marulong, siapa lagi yang bisa? Yang lebih menakutkan adalah ketenangan Marulong. Dadanya mulai bersinar dengan lingkaran putih segera setelah dia memukul Jiang Peng. Tanpa ragu, itu pasti efek dari alat jiwa yang mirip dengan botol susu. Itu mengisi kembali kekuatan jiwa Marulong. Imperial Mendalam Akademi tertegun untuk sementara waktu sebelum ragu-ragu mengirim anggota tim baru ke panggung kompetisi. Namun, kesempatan apa yang mereka miliki? Marulong tidak menunjukkan kekuatannya lebih jauh. Dia hanya menggunakan beberapa alat jiwa yang dia gunakan sebelumnya. Meski begitu, tidak ada yang bisa melawannya dengan kontrol yang tepat. Menurut pengamatan Huo Yuhao, satu-satunya alat jiwa yang mungkin bisa menjadi alat jiwa kelas 7 adalah meriam emas. Meriam menembakkan sinar yang bersuhu sangat tinggi. Sinar-sinar ini sangat panas sehingga api Phoenix masih auto akan ditembus jika mereka bertemu. Wasit bahkan harus turun tangan dalam putaran kompetisi berikutnya untuk menyelamatkan anggota tim Imperial Mendalam Akademi. Marulong akhirnya mengakhiri pertandingan yang tersisa dengan alat jiwanya, dan Akademi Kekaisaran keluar dari turnamen. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul mencapai final tanpa hambatan. Banyak yang telah terjadi dalam turnamen duel jiwa Master Kontinental Jiwa Mahkota lanjutan tahun ini, tetapi akhirnya masih ada saingan lama yang akan bertemu di putaran final, Akademi Shrek dan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial Soul. Huo Yuhao menyaksikan seluruh kompetisi dengan cermat. Dalam perjalanan kembali ke Grand Imperial Star Hotel, ia terus-menerus memikirkan sesuatu. Wang Yan juga melakukan hal yang sama. Huo Yuhao sangat tersentuh oleh strategi Marulong dan seluruh proses kompetisi. Pertama, Huo Yuhao belajar bahwa alat jiwa yang diciptakan oleh diri sendiri adalah alat jiwa yang paling tepat untuk digunakan. Marulong juga menunjukkan kepada Huo Yuhao strategi seorang insinyur jiwa. Kunci kemenangan berturut-turut Marulong terletak pada kendalinya atas pertempuran. Mereka dihentikan oleh dua orang ketika mereka akan pergi ke kamar mereka setelah mencapai lobi Grand Imperial Star Hotel. Oh, Wang Yan berjalan di depan, tetapi dia diblokir. Dia tertegun, dan mengangkat kepalanya untuk melihat kedua orang yang menghalangi jalannya. Mereka adalah dua pria yang terlihat sangat biasa dalam hal penampilan, tetapi sosok mereka sangat aneh. Salah satu dari mereka memiliki lengan kanan besar yang tidak normal, sedangkan yang lain sangat kurus, tetapi kepalanya besar, seolah-olah dia adalah boneka berkepala besar. Wang Yan merasakan hawa dingin di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, "Maaf." Pria dengan lengan kanan besar berkata, "Kalian semua bisa pergi, tetapi anak kecil ini harus tetap. Kita perlu bicara dengannya." Pria ini menggeram. Meskipun dia berusaha menahan diri, dia masih mengeluarkan aura yang menakutkan dan berwibawa. Dia menunjuk ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao juga terpana. "Aku tidak kenal kalian berdua." Pria berkepala besar itu menatap Huo Yuhao dan sedikit tersenyum. Dia berkata, "Apakah kamu tidak kenal kami sekarang?" Ekspresi matanya sangat aneh. Anehnya lembut.
Ketika Wang Yan dan Su Sanxi mengintip ke matanya, mereka pergi kesurupan. Huo Yuhao tiba-tiba tegang dan cahaya keemasan bersinar dari mata rohnya. Wang Dong linglung sesaat, dan seberkas cahaya aneh melintas di kedalaman matanya. Dia juga tidak bingung dengan tatapan pria berkepala besar itu. Kami tidak bermaksud jahat, kami hanya ingin berbicara dengan Anda. Jika kamu tidak ingin orang-orang di sekitarmu terluka, ikuti kami. Pria berkepala besar itu melihat tatapan kaget di mata Huo Yuhao dan mengarahkan orang lain ke area peristirahatan di salah satu sudut aula. Ada beberapa sofa di sana untuk para tamu beristirahat. Wang Yan dan Su Sanxi bangun dari kesurupan mereka juga. Mereka berdua tercengang bahwa lelaki berkepala besar itu bisa memaksa mereka masuk ke trance itu. Kultivasinya harus di atas milik mereka. Kemampuan Wang Yan tidak ada yang spektakuler di Akademi Shrek, tapi dia masih seorang raja jiwa. Untuk ditekan oleh orang lain dengan begitu mudah, jarak kemampuan mereka seharusnya tidak kecil. Namun, Wang Yan menenangkan dirinya setelah periode shock sesaat. Dia mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, pergi dan dengarkan apa yang mereka katakan. Aku akan mengikutimu. Wang Dong, Su Sanxi, kalian berdua bisa kembali ke kamarmu dulu. Wang Dong ingin menolak usul ini, tetapi diseret pergi oleh Su Sanxi. Su Sanxi meliriknya, dan Wang Dong akhirnya mengerti apa tujuannya. Jelas bahwa Su Sanxi ingin Wang Dong mengikutinya untuk mendapatkan bala bantuan. Dia hanya pergi dengan marah setelah menyadari hal ini. Dia bahkan menatap Huo Yuhao sebelum pergi. Wang Yan sedikit geli ketika dia berkata, tidak apa-apa, kamu tidak perlu membawa bala bantuan. Karena mereka telah memutuskan untuk mencegat kita di sini, mereka tidak akan melakukan apapun. Ini adalah Star Luo City, dan juga tempat semua anggota turnamen yang bersaing tinggal. Su Sanxi terkekeh dan menjawab, lebih baik waspada. Saat dia berbicara, dia menyeret Wang Dong ke atas. Huo Yuhao melanjutkan ke tempat peristirahatan dengan Wang Yan. Hanya ada dua pria aneh di sana. Meskipun ada banyak tamu masuk dan keluar dari hotel, tidak ada dari mereka yang pergi ke area istirahat. Huo Yuhao dan Wang Yan duduk di seberang sepasang bola aneh. Huo Yuhao bertanya, mengapa kalian berdua mencari saya? Pasti ini pertama kalinya aku melihat kalian berdua. Pria berkepala besar itu tersenyum dan mengangguk. Dia menjawab, tentu saja. Tapi kami sudah mengamati Anda cukup lama. Jika saya tidak salah, jiwa bela diri pertama Anda, yang juga merupakan jiwa bela diri utama Anda, harus menjadi mata Anda, dan keterampilan jiwa pertama Anda harus menjadi sesuatu yang berkaitan dengan deteksi spiritual, dan Anda bahkan dapat membaginya dengan rekan senegaranya. Melalui beberapa metode khusus, Anda juga berhasil menumbuhkan semacam kemampuan kejutan dengan semangat Anda. Berdasarkan penilaian saya, itu seperti mata setan ungu dari Sekte Tang. Sedangkan keterampilan jiwa kedua Anda dari jiwa bela diri itu harus ada hubungannya dengan menyihir orang lain. Saya ingat Icewom dari utara yang menggunakan kemampuan seperti itu untuk menipu lawan-lawannya. Apakah saya benar? Pria berkepala besar itu bernama Langya. Kata-katanya yang sederhana menyebabkan rasa dingin naik ke tulang belakang Huo Yuhao. Perasaan terlihat seolah-olah membuatnya benar-benar terbuka di depan pihak lain. Untungnya, dia ulet. Meskipun dia terkejut, dia tidak mengatakan, bagaimana kamu tahu? Setelah melihat keterkejutan Huo Yuhao, pria berkepala besar itu melanjutkan, biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Langya, ini saudaraku, Yu Tao. Kami berdua dari Sekte Tubuh. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang Sekte Tubuh sebelumnya. Tidak hanya kata-kata, Sekte Tubuh, membuat Huo Yuhao ngeri, tetapi Wang Yan juga membuka matanya lebar-lebar, dan pupil matanya menyusut. Meskipun Sekte Tubuh jarang muncul di dunia Master Jiwa, mereka masih sangat memiliki reputasi. Di antara beberapa eksistensi aneh di dunia Tuan Jiwa jahat tidak diragukan lagi mengambil posisi teratas. Dan dalam hal kekhasan dan kekuatan, hanya Sekte Tubuh yang bisa menandingi Tuan-Tuan Jiwa jahat. Selain itu, Sekte Tubuh bahkan lebih menakutkan daripada Tuan Jiwa jahat di mata sebagian besar Tuan Jiwa. Sementara Tuan-Tuan Roh jahat itu kuat, mereka sering muncul sendiri atau dalam kelompok-kelompok kecil. Sekte Tubuh adalah sekte sejati. Itu disebut sekte paling misterius di dunia juga. Bisa dibayangkan berapa banyak yang memuliakan kekuatan Sekte Tubuh. Huo Yuhao dan Wang Yan tidak pernah bisa membayangkan orang-orang dari Sekte Tubuh muncul di depan mereka karena kelangkaan yang mereka ungkap sendiri. Tapi sekarang mereka datang khusus untuk Huo Yuhao.
Wang Yan bisa mengetahui apa yang mereka inginkan tanpa bertanya kepada mereka. Tetapi yang aneh adalah dia tidak tampak gugup. Lang Yan tersenyum pada Huo Yuhao dan berkata, "Aku tidak akan bertele-tele lagi. Kami di sini untuk membawa Anda kembali ke sekte. Bawa aku kembali." Huo Yuhao tertegun. Dia belum pernah bergabung dengan sekte apapun sebelumnya. Lang Ya mengangguk dan menjawab, "Kami akan membawamu kembali. Sekte tubuh adalah rumah bagi semua tuan jiwa dengan jiwa tubuh. Karena mata Anda adalah jiwa bela diri Anda, itu berarti Anda adalah bagian dari sekte tubuh. Dan karena kami telah menemukan Anda, itu wajar bahwa kami akan membawa Anda kembali." Meskipun Huo Yuhao telah mendengar tentang sekte tubuh beberapa kali sebelumnya, mereka dipenuhi dengan misteri dan kekuatan. Tanpa ragu, bergabung dengan sekte tubuh akan sangat bermanfaat bagi mata rohnya. Tapi bisakah dia mempercayai dua orang ini yang muncul begitu tiba-tiba? Bahkan jika mereka bisa dipercaya, bisakah dia meninggalkan Akademi Shrek? Tanpa banyak pertimbangan, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, "Terima kasih atas tawaran Anda, tapi saya seorang siswa Akademi Shrek dan anggota Shrek. Paling tidak, saya tidak akan mempertimbangkan bergabung dengan sekte apapun sebelum saya lulus dari akademi." Lang Ya tertawa dengan acuh tak acuh dan berkata, "Shrek Academy, akademi terbaik. Namun, mereka tampaknya tidak terlalu mengesankan. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan seseorang semudah Anda bersaing. Sekte tubuh adalah yang paling akrab dengan jiwa-jiwa tubuh, dan kami yang paling cocok untuk membimbing Anda untuk menjadi yang terbaik. Dengan bakat Anda akan mengejutkan seluruh dunia penguasa jiwa dalam waktu 20 tahun. Meskipun tubuh sekte jarang mengungkapkan dirinya sendiri, kita akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan begitu kita melakukannya. Jiwa bela diri Anda belum mengalami kebangkitan kedua, dan Anda belum mengalami kekuatan jiwa-jiwa yang sebenarnya. Mengikuti kami kembali hanya akan bermanfaat bagi Anda. Itu mungkin hanya sekte tubuh yang mampu menyambar personel tepat di bawah hidung seorang guru Akademi Shrek." Wang Yan, bagaimanapun, tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mendengarkan percakapan mereka. Huo Yuhao terus menggelengkan kepalanya. "Tidak, Akademi Shrek adalah rumahku. Akademi telah memberi saya kehangatan keluarga. Mereka telah mengasuh saya. Saya tidak akan bergabung dengan sekte tubuh. Penatua, saya minta maaf, tetapi kita akan mengakhiri semuanya di sini." Ketika dia berbicara, dia berdiri sebelum berbalik dan berjalan menuju tangga. "Apakah kamu pikir kamu yang memanggilnya?" Yu Tao tiba-tiba berdiri. Saat dia mengulurkan tangan kanannya, lengan kanannya yang tebal langsung menangkap bahu Huo Yuhao. Lengan kanannya sepertinya bisa meregangkan dirinya dengan bebas. Itu membentang hampir 2 meter ketika Yu Tao meraih bahu Huo Yuhao. Lang Ya mengalihkan perhatiannya ke Wang Yan saat Yu Tao bergerak. Dia ingin menggunakan jiwa bela diri yang kuat untuk menekan Wang Yan dan mencegahnya melakukan apapun. Tapi dia terkejut menyadari bahwa Wang Yan tetap tenang dan tidak punya niat melakukan apapun. Begitu tangan Yu Tao mendarat di bahu Huo Yuhao mengangkat bahu dan menyelinap keluar dari cengkeraman Yu Tao. Anak yang berlendir. Yu Tao tertegun sesaat ketika dia merasakan embusan angin dingin saat dia meraih bahu Huo Yuhao. Setelah itu, dia bisa melihat bahwa lapisan es yang menyerupai baju besi sekarang menutupi bahu Huo Yuhao. Meskipun tampak seperti es, sangat keras dan licin. Kalau tidak, Huo Yuhao tidak akan terlepas dari genggamannya. "Menggunakan deteksi spiritualmu padaku tidak akan berhasil." Lang Ya mendengus dan meluruskan pandangannya. Gelombang undulasi tak berbentuk menyebar dari kepalanya yang besar. Huo Yuhao hanya merasa bahwa deteksi spiritualnya hancur seperti kaca. Saat dia mengerang kesakitan, dia terhuyung ke depan. Namun, laut rohaninya mulai bergejolak dengan gelombang besar saat diserbu oleh musuh. Mutiara kehidupannya milik Life Guardian melintas dengan cerah. Kekuatan spiritual Lang Ya melonjak ke kepala Huo Yuhao dan mengancam akan menyerang laut spiritualnya. Tapi kemudian, cahaya hijau melintas di dahi Huo Yuhao. Setelah itu, kekuatan spiritual Lang Ya terpotong-potong. Oh, Lang Ya kaget dengan ini. Meskipun dia menahan sedikit karena takut menyakiti Huo Yuhao, dia yakin Huo Yuhao tidak akan bisa melawannya. Dia segera berpikir bahwa jiwa tubuh Huo Yuhao pasti sudah terbangun. Namun, bagaimana bisa jiwa tubuhnya terbangun jika tidak bisa bangkit sendiri dan jika dia tidak memiliki manual khusus sekte tubuh? Saat dia hendak meningkatkan output kekuatan spiritualnya, sesosok tiba-tiba muncul di depan Yu Tao.
Jari telunjuk yang kotor menekan punggung Yu Tao. Ya, itu menempel di punggungnya. Ketika jari itu melambung, itu memunculkan perasaan ilusi. Yu Tao mencoba menghindar, tetapi dia menyadari dengan ngeri bahwa dia tidak dapat mengelak meskipun dia dibimbing oleh kekuatan spiritual Langya. Pop, ayo. Lengan kanan Yu Tao melambung, dan seluruh orang terhuyung mundur 2 langkah. Tanda jari tertekan tertinggal di lengan kanannya yang tebal, yang menyebabkan dia menjadi pucat. Meskipun dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, lengan kanannya adalah jiwa bela diri karena dia adalah anggota sekte tubuh. Dia dipaksa mundur dengan jari dari lawannya dalam keadaan seperti itu. Kejutannya lebih besar dari rasa sakit yang dia rasakan. Di sisi lain, Langya juga menarik kembali kekuatan spiritualnya. Dia berhati-hati saat melihat pendatang baru yang tiba-tiba muncul di belakang Huo Yuhao dan memisahkannya dan saudaranya. Huo Yuhao juga membalikkan tubuhnya dengan cepat sekarang. Setelah linglung sesaat, dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang intens. Penatua Xuan, kamu kembali. Itu benar, orang yang baru saja muncul di antara Huo Yuhao dan 2 anggota sekte tubuh adalah Penatua Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek, Penatua Xuan. Penatua Xuan muncul dengan sembrono seperti sebelumnya. Tangannya yang besar dan berminyak memegang stick drum yang sudah dikenalnya, dan dia membawa ejekan di tengah-tengah ketenangan di matanya. Dia berbicara ketika dia melihat 2 pria dari sekte tubuh, kami tidak akan mentolerir omong kosongmu. Sangat konyol bagaimana orang berani memanjat kepala Shrek. Anda berdua brilian, kamu berani memburu murid kita. Siapa kamu? Langya jelas yang bertanggung jawab di antara keduanya dari sekte tubuh. Pada saat yang sama, auranya menjadi lebih berwibawa. Dengan kepalanya sebagai pusat, udara di sekitarnya hingga radius 1 meter mulai terdistorsi dengan marah. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia mengerahkan semua tekanan yang meningkat pada Penatua Xuan ini. Dia mampu melakukan semua ini tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Ini mengungkapkan kendali besarnya atas kemampuannya sendiri. Penatua Xuan mendengus, apakah kalian berdua dari generasi kedua atau ketiga dari sekte tubuh? Orang tua aneh dari sekte tubuhmu itu tidak akan berani berdiri begitu dekat denganku jika dia ada di sini, namun kalian berdua berani melakukannya. Untaian rambut kuning yang jarang ada di kepala Langya sedikit bergetar. Udara yang terdistorsi di sekitarnya menyebar, dan auranya menurun. Dia terkejut ketika dia bertanya, kamu dari Paviliun Dewa Laut. Karena kalian berdua tahu tentang Paviliun Dewa Laut, sebaiknya kamu nyahlah. Penatua Xuan menjawab dengan acuh tak acuh. Karena orang tua yang aneh itu, aku tidak akan ribut dengan masalah hari ini. Anda masih belum sanggup melakukannya. Aku takut orang tua aneh itu akan menuduhku mengganggu para junior. Lengan kanan Yu Tao masih kesakitan, dan dia mengerang dengan marah, jangan berpikir untuk membohongi kami dengan kata-katamu. Setidaknya buktikan pada kita. Ketika dia berbicara, lengan kanannya terulur dengan cepat lagi, membesar, dan 8 cincin jiwa tiba-tiba muncul. Yang mengejutkan adalah bahwa 4 cincin jiwa pertama adalah cincin jiwa umur 1000 tahun, dan sejak cincin jiwa kelima berlanjut, semuanya berwarna hitam. Dia memiliki 4 cincin jiwa ungu dan 4 jiwa hitam. Tidak hanya cincin jiwanya membawa kekuatan penindasan yang luar biasa, tetapi mereka bahkan menggantikan rasio cincin jiwa yang dimiliki oleh penguasa jiwa biasa. Penatua Xuan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Ketika Yu Tao mengulurkan telapak tangannya ke arahnya, tidak ada yang bisa melihat tindakannya dengan jelas sebelum tangannya dihentikan. Dia linglung saat dia berdiri di sana, dan matanya dipenuhi rasa takut. Sebuah paha ayam telah dimasukkan ke dalam mulutnya. Tulang stick drum berada di ujung tenggorokannya, sehingga tenggorokannya akan ditembus jika kekuatan lebih banyak diberikan. Selain itu, stick drum ini telah mematahkan semua giginya sebelum masuk ke mulutnya. Pada titik ini, bibirnya dipaksa masuk, dan semua giginya telah dihancurkan oleh paha ayam. Langya bahkan tidak bisa membantunya tepat waktu. Penatua Xuan terlalu cepat. Jika Yu Tao lebih berani dalam tindakannya, dia mungkin bisa menyerang Penatua Xuan. Tetapi stick drum itu akan membunuhnya juga. Itu sebabnya dia tidak berani bergerak, dan hanya berdiri di sana dengan linglung. Langya tidak ragu sama sekali sekarang, kamu tahu dari Paviliun Dewa Laut. Penatua Xuan meliriknya, skram. Katakan pada orang tua aneh itu bahwa aku masih bisa makan, minum, dan tidur. Terima kasih, Penatua, atas rahmatmu. Kali ini, Langya menjadi hormat. Dia menamparkan tangannya di belakang punggung Yu Tao,
dan Yu Tao meludahkan giginya yang patah dan stick drum. Mereka berdua berbalik dan meninggalkan Grand Imperial Star Hotel dalam sekejap. Saat dia menyaksikan sosok mereka yang pergi, Huo Yuhao dengan hormat berkata dengan tergesa-gesa, "Terima kasih, Penatua Xuan." Penatua Xuan melambaikan tangannya dan berkata, "Anda adalah anggota Shrek. Siapapun yang berani melukaimu akan melawan Shrek. Kembali dulu dan luangkan waktu untuk berkultivasi. Jangan buang waktu. Saya akan mengawasi final Anda." Ya, Huo Yuhao sedikit terkejut dan bersemangat. Dia berbalik dan berjalan menuju tangga. Pada titik ini, semua orang dari Shrek telah turun dari tangga. Ma Xiaotao memimpin kelompok dan dia melayang dengan cepat. Di mana kedua orang itu? Aku akan memanggang siapapun yang berani menggertak adik laki-lakiku. Kemarahan dan aura dominan Ma Xiaotao terungkap. Namun, dia berhenti ketika dia melihat Penatua Xuan. Penatua Xuan, Ma Xiaotao menjulurkan lidahnya. Dia secara alami tahu status Penatua Xuan di akademi. Penatua Xuan tertawa dan berkata, "Baiklah, kalian semua dapat kembali untuk beristirahat sekarang. Saya akan menangani masalah ini." "Oke." Ma Xiaotao menyeret Huo Yuhao pergi sebelum dia berbalik dan pergi. Tindakannya membuatnya tampak seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Anggota tim yang lain mengenakan tatapan aneh di mata mereka ketika mereka melihatnya dan tidak bisa menahan gosip tentang apa yang terjadi antara Ma Xiaotao dan Huo Yuhao kemarin. Semua siswa pergi, tetapi Wang Yan tetap. Penatua Xuan, Sekte Tubuh. Mereka merepotkan. Penatua Xuan berkata dengan suara berat. "Jika kita tahu, kita tidak akan mengirim orang ini untuk bersaing. Bukan hanya orang tua aneh dari Sekte Tubuh dominan dalam hal kekuatannya, tetapi dia juga orang yang dominan. Saya tidak berpikir ini bisa diselesaikan dengan mudah. Tetapi saya tidak berpikir mereka berani menguji kita lagi. Saya akan segera kembali ke Shrek Academy. Saya harus bisa bergegas kembali sebelum final. Saya harap dia bertindak lebih lambat. Dia juga mampu melakukan apa saja, dan tidak pernah menggunakan logika." Huo Yuhao juga memiliki jiwa tubuh, yang akan memacu dia untuk melakukan apa saja. Mengapa dia tidak mati meskipun dia lebih tua dariku selama 30 tahun? Tangani situasi di sini dengan baik. Jangan sampai ada korban, mengerti? Ya, Wang Yan mengakui dengan hormat. "Apa, Body Sek?" Ma Xiaotao segera menginterogasi Huo Yuhao saat menyeretnya ke dalam ruangan. Huo Yuhao juga tidak menyembunyikan kebenaran. Semua orang dari Shrek juga ada di ruangan itu. Setelah mendengar kata-kata, Sekte Tubuh, Wang Dong, Xiao Xiao, Jiang Nanan dan bahkan He Kei itu hanya terpana. Tetapi sisanya sangat ketakutan, termasuk Ma Xiaotao. Bab 115, Awal Pertempuran Terakhir, apakah Sekte Tubuh benar-benar menakutkan? Wang Dong bertanya dengan ragu. Ma Xiaotao mengangguk dengan serius dan berkata, "Mereka sangat menakutkan. Tidak banyak yang bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan Akademi Shrek di benua Douluo. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul adalah salah satu dari mereka yang bisa. Mereka mewakili kemampuan tertinggi Kekaisaran Bulan Matahari. Kalian semua adalah murid inti Akademi sekarang, dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian semua untuk memasuki halaman dalam di masa depan. Saya pikir tidak apa-apa jika saya memberitahu kalian semua. Ada tempat yang disebut Paviliun Dewa Laut di Pulau Dewa Laut Akademi Shrek kami. Para penatua di akademi kami tinggal di sana, termasuk Penatua Xuan. Itu juga organisasi di akademi kami dengan otoritas dan kekuasaan tertinggi. Bahkan 4 wakil dekan saat ini memiliki sedikit otoritas di Paviliun Dewa Laut. Ada pepatah di dunia master jiwa bahwa ada 3 kekuatan kuat di benua Douluo. Salah satunya adalah Illustrious Virtue Hall Academy Sun Moon Imperial Soul Engineering. Lain adalah Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek kami. Yang terakhir adalah Sekte Tubuh. Apakah ada yang tahu mengapa Paviliun Dewa Laut didirikan? Penampilan tubuh Sekte pernah menyebabkan bencana besar. Shrek Academy mencoba melawan mereka, tetapi kami kalah. Akademi Shrek juga terbang tinggi pada saat itu. Tapi Sekte Tubuh bahkan lebih kuat. Untuk melawan mereka, Akademi tidak punya pilihan selain memanggil kembali banyak siswa peringkat atas mereka, dan mendirikan Paviliun Dewa Laut. Akademi mengumpulkan semua kekuatannya untuk mengalahkan Sekte Tubuh, dan berhasil menghindari bencana. Sejak kejadian itu, Sekte Tubuh menyembunyikan diri, dan tidak pernah membuat gerakan lebih lanjut. Huo Yuhao tertegun ketika dia bertanya, bukankah tubuh Sekte akan sama seperti Tuan Jiwa Jahat jika mereka mengancam benua?
Mengapa para guru jiwa tidak bekerja sama untuk menghadapi mereka? Ma Xiaotao menggelengkan kepalanya dan menjawab, sekte tubuh dan tuan jiwa jahat berbeda. Mereka tidak baik atau jahat, dan mereka melakukan hal-hal untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Mereka juga sangat mendominasi, dan dengan demikian mereka tidak terlalu populer di antara yang lain di benua itu. Tetapi mereka memang menyumbangkan sesuatu yang positif ke benua itu sebelumnya. Namun, sangat sedikit orang yang tahu tentang itu. Hampir tidak mungkin untuk menyingkirkan sekte tubuh. Dikatakan bahwa di mana mereka berada adalah momok bumi. Sangat mudah untuk bertahan, dan sulit bagi orang lain untuk menyerangnya. Tanpa 3 kali kemampuan body sect, hampir tidak mungkin menembus pertahanan mereka. Dan seberapa sulitkah untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih dari 3 kali kemampuan mereka dan mau mengorbankan dirinya sendiri. Huo Yuhao tidak pernah berharap sekte tubuh menjadi sangat kuat. Tidak heran mereka tidak takut dengan Shrek Academy. Ma Xiaotao melanjutkan, mengatakan, file-file rahasia di akademi merekam kembali penampilan sekte tubuh sekali lagi. Kadang-kadang, anggota mereka juga akan muncul di benua itu. Tapi mereka tidak menyebabkan kegemparan besar. Apakah Anda tahu bencana besar apa yang hampir terjadi pada sekte tubuh? Kalian semua akan menyadari betapa kuatnya mereka begitu saya jelaskan. Saat itu, hampir 40 anggota tubuh sekte menyelinap ke hutan Stardow dan membunuh 700.000 jiwa-jiwa. Hal ini menyebabkan kegemparan besar di antara binatang buas di hutan Stardow, dan mereka bergegas keluar dari hutan dalam upaya untuk melakukan serangan terhadap kami. Ini hampir menyebabkan bencana. 4 binatang buas besar dari hutan Stardow bekerja sama untuk menyerang kota Shrek. Alasan mengapa kami berhenti bertarung dengan sekte tubuh adalah karena mereka bergabung dengan kami untuk melawan serangan binatang buas. Itu juga selama waktu itu kami menemukan bahwa sekte tubuh berada di atas kami dalam hal kemampuan keseluruhan. Gelombang binatang buas yang menyerang terjadi selama 1 tahun, sampai akademi mulai menarik kembali siswa. Setidaknya puluhan desa dibantai pada waktu itu. Akhirnya, kami mencapai kompromi dengan sekte tubuh, dan pemimpin mereka saat itu bersumpah untuk tidak memasuki hutan Stardow untuk berburu 100.000 tahun jiwa buas lagi. Ini mengakhiri bencana. Namun, binatang buas di hutan Stardow marah, dan penguasa jiwa menemui makhluk buas yang kuat jauh lebih sering ketika mereka memasuki hutan Stardow selama 500 tahun ke depan. Huo Yuhao fokus dan mendengarkan. Dia kagum bahwa Four Great Savage Beasts sebenarnya ada di hutan Stardow. Suara Skydream Ichewom terdengar pada saat ini. Aku juga tahu tentang ini. Saya juga terjebak di hutan. Binatang buas yang dia sebutkan adalah orang-orang yang memenjarakanku. Tapi mereka seharusnya tidak menjadi makhluk terkuat di hutan Stardow. Itu karena aku mendengar mereka menyebutkan kehadiran menakutkan yang tidur di bawah hutan Stardow. Mereka menyebut benda ini pemimpin mereka. Saya tidak yakin tentang penanaman benda ini, tetapi mereka mengorbankan setidaknya setengah dari kekuatan jiwa saya kepada pemimpin mereka dengan menggunakan beberapa ritual khusus. Pemimpin itu pasti sangat kuat. Dari perkiraan saya, budidaya itu harus menjadi yang terbesar di antara semua binatang jiwa di benua. Saya khawatir hanya hegemon di lautan yang bisa menandinginya. Permaisuri Es tampaknya sangat tertarik ketika mereka membicarakan hal ini. Ya, saya mendengar Permaisuri Salju menyebutkan sebelumnya bahwa Stardow Forest adalah tempat paling menakutkan di benua itu. Dia memperingatkan saya untuk tidak memasukinya dengan mudah. Di sana, ada seseorang yang lebih kuat darinya. Bukan hanya satu. Huo Yuhao ngeri. Dari evaluasi Ice Empress dan Skydream Ichewom, itu pasti Beast Soul Transcendent yang telah dibudidayakan setidaknya 500.000 tahun. The Stardow Forest sebenarnya sangat menakutkan. Dia berani memasuki hutan untuk berburu binatang buas bahkan sebelum dia memiliki cincin jiwa. Dia memang sangat naif waktu itu. Ma Xiaotao berkata, ambivalensi tubuh sekte terhadap kebaikan dan kejahatan memang memusingkan. Tapi itu bukan berarti kami tidak ingin menyelesaikannya saat itu. Karena fakta bahwa mereka berusaha memperbaiki kesalahan mereka, jelas terlihat bahwa mereka tidak terlalu jahat. Juga, itu akan menjadi bencana jika kita melawan sekte tubuh. Benua matahari bulan telah diikat oleh benua Douluo kita selama 1000 tahun, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk melakukan serangan balik terhadap kita. Karena itulah konferensi yang diadakan di Sigat Pavilion memutuskan bahwa akademi kami harus menyelesaikan perselisihan kami dengan sekte tubuh melalui kompromi. Jiang Nanan sedikit kesal saat dia berkata,
lalu rakyat jelata mati sia-sia. Ma Xiaotao meliriknya sebelum menjawab, maaf, saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Anda ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa akademi kami melakukan apa yang kami bisa. Kami menghentikan gelombang binatang buas dari Great Stardew Forest dan menyelamatkan setidaknya puluhan ribu rakyat jelata. Kami juga menyelesaikan perselisihan kami dengan Sekte Tubuh untuk melestarikan kekuatan kami untuk melindungi benua. Tapi saya tidak yakin dengan situasi terperinci. Jiang Nanan terdiam, tapi jelas bahwa dia tidak suka kompromi itu dari pandangan kebencian di matanya. Su Sanxi berjalan untuk menepuk bahunya, tetapi Jiang Nanan mengangkat bahunya dengan paksa. Ma Xiaotao berkata kepada Huo Yuhao, saya tidak berpikir tubuh sekte akan berani melakukan apapun dengan Penatua Xuan di sini. Tetapi Anda harus tetap berhati-hati. Mulai sekarang, jangan tinggalkan hotel sendirian. Anda harus bepergian bersama kami semua. Segalanya akan baik-baik saja ketika kita kembali ke akademi. Terlepas dari seberapa kuat sekte tubuh, mereka tidak akan berani datang ke akademi Shrek. Baiklah, jawab Huo Yuhao buru-buru. Ma Xiaotao melihat ekspresi yang agak aneh dari yang lain dan berkata, apakah kalian semua tertarik dengan hubungan kita? Dengarkan baik-baik sekarang, Yuhao akan menjadi adik laki-lakiku mulai sekarang. Dia tidak akan berbeda dari adik kandung saya. Itu dia. Baiklah, kalian semua bisa kembali ke kamarmu sendiri untuk berkultivasi sekarang. Semua orang pergi kecuali Ma Xiaotao dan Wang Dong, yang tetap di kamar Huo Yuhao. Ma Xiaotao bingung ketika dia melihat Wang Dong. Dia bertanya, mengapa kamu tidak pergi? Wang Dong mendengus dan bertanya, mengapa kamu tidak pergi? Ma Xiaotao berkata, aku punya sesuatu untuk dikatakan pada Yuhao. Wang Dong mengangkat dadanya dan berkata, saya ingin berkultivasi dengannya. Apakah kamu tidak tahu bahwa kita adalah mitra keterampilan jiwa fusi bela diri? Jiwa bela diri kita hampir sempurna kompatibel. Kami akan mencapai kesuksesan lebih cepat jika kami berkultivasi bersama. Ma Xiaotao mengerutkan alisnya dan berkata, oke, kalau begitu kamu bisa tetap di sini. Anda mengatakan bahwa Anda bahkan lebih tampan daripada seorang gadis sebagai seorang pria. Berhati-hatilah untuk menjadi banci. Kamu, Wang Dong sangat marah, tapi dia sepertinya memikirkan sesuatu ketika bola matanya berputar, yang menyebabkan kemarahannya menghilang. Dia duduk dan tetap diam setelah dia mendengus. Ma Xiaotao berkata kepada Huo Yuhao dengan suara rendah, adik laki-laki, masalah ini tentang sekte tubuh cenderung lebih merepotkan daripada yang Anda bayangkan. Kalau dipikir-pikir, bakat yang Anda tampilkan terlalu luar biasa. Selain itu, Anda masih muda, dan lebih mudah untuk membentuk Anda. Tidak heran tubuh sek tergoda, dan bahkan mengirim seseorang untuk menonton seluruh turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Huo Yuhao berkata, kakak perempuan, jangan khawatir. Tidak ada yang salah dengan Penatua Xuan di sekitar. Ma Xiaotao mengerutkan alisnya dan berkata, kamu tidak mengerti sekte tubuh. Mereka mampu menggunakan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Karena mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan mereka, itu membuat mereka lebih menakutkan. Saya tinggal di sini untuk memperingatkan Anda untuk tidak melawan jika sekte tubuh mencoba untuk menculik Anda. Ikuti saja mereka. Sekte tubuh sangat melindungi anggota mereka sendiri. Mereka menghargai bakat Anda, tetapi saya tidak berpikir mereka akan membahayakan Anda. Huo Yuhao tidak berharap Ma Xiaotao mengatakan sesuatu seperti ini, dan dia dengan tegas membalas, kakak perempuan, saya tidak akan bergabung dengan sekte tubuh bagaimanapun juga. Ma Xiaotao tertegun, adik, jangan berpikir seperti itu. Meskipun Anda adalah bagian dari Shrek, kami adalah akademi, bukan sekte. Tidak ada yang akan benar-benar membatasi Anda. Bahkan jika akademi memiliki harapan tinggi untukmu, keselamatanmu adalah yang paling penting ketika datang ke saat kritis. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kakak perempuan. Semua yang saya miliki sekarang diberikan kepada saya oleh akademi. Saya anggota Akademi Shrek, dan saya bersedia berjuang untuk kemuliaan Shrek. Shrek adalah rumahku. Tidak peduli seberapa kuat sekte tubuh, jelas bahwa mereka tidak cocok untukku dari perilaku mereka. Saya seorang yatim piatu, dan tidak memiliki sanak keluarga. Akademi adalah rumah saya. Melihat tatapan tegas di matanya, Ma Xiaotao tidak bisa menahan diri untuk berpikir, anak ini benar-benar imut. Tidak heran para penatua di Paviliun Dewa Laut mengadakan konferensi untuknya. Mungkin penampilan Penatua Xuan bukanlah suatu kebetulan.
Ma Xiaotao berdiri dan berkata, Yu Hao, aku senang karena keterikatanmu dengan Shrek. Tetapi Anda harus ingat bahwa segala sesuatu hanya mungkin jika Anda hidup. Anda tidak bisa terlalu keras kepala sebagai pribadi. Seorang pria hebat perlu tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak. Setelah berbicara, dia melirik Wang Dong sekali lagi sebelum meninggalkan kamar Huo Yu Hao. Wang Dong mengikutinya ke pintu dan menegaskan otoritasnya saat dia menutupnya. Huo Yu Hao berkata, Wang Dong, kembali dan istirahat dulu. Aku akan menemukanmu nanti. Oh, apakah kamu takut? Saya sebenarnya setuju dengan kata-katanya bahwa menjaga hidup Anda lebih penting. Jika sekte tubuh menculikmu, jangan keras kepala. Wang Dong berkata dengan cemas. Huo Yu Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak ada yang menakutkan dengan Penatua Suan di sekitarnya. Saya tidak pernah memikirkan body sex selama ini. Siapa yang bisa memprediksi masa depan? Hanya saja saya mendapatkan beberapa pengalaman dan mengembangkan beberapa pemikiran terhadap alat jiwa setelah melihat kinerja Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Saya perlu waktu untuk memikirkan semuanya, tetapi saya akan menemukan Anda nanti. Jangan terlalu banyak berpikir. Ini, Wang Dong sedikit marah ketika dia menggeram, kau menganggap niat baikku sebagai jahat. Pergi dan berpikir perlahan. Setelah selesai, dia membuka pintu dan pergi. Dia bahkan menutup pintu dengan cukup keras. Huo Yu Hao menyentuh hidungnya dan merasa seolah musibah yang tak terduga telah tiba. Penampilan tubuh sekte tidak benar-benar menggerakkan perasaannya banyak. Tapi seperti kata Ma Xiaotao, setidaknya ada satu hal yang dia tidak perlu takut, tidak peduli apapun taktik yang digunakan sekte tubuh di masa depan. Sekte tubuh ingin menerimanya dan tidak menyakitinya. Apa yang membuatnya takut? Dia lebih fokus pada awal final. Setelah menyaksikan kekuatan luar biasa Marulong hari ini, ia tidak yakin mereka akan menang. Ini juga pertama kalinya dia melihat bagaimana Marulong begitu menakutkan dengan penggunaan alat jiwa. Murid Huo Yu Hao berubah keemasan saat dia berdiri, dan dua dari cincin jiwanya diam-diam muncul. Warna emas redup di tengah-tengah putih adalah cincin jiwa Skydream Ichewom, sedangkan cincin jiwa ungu yang lebih gelap adalah tiruan dari keterampilan jiwa keduanya. Peningkatan kemampuannya menyebabkan beban pada dirinya meningkat sangat besar. Skydream Ichewom terus melepaskan kekuatan yang telah disegel untuk meningkatkan kekuatan cincin jiwanya, seperti yang telah dia sebutkan sebelumnya. Kekuatan cincin jiwa keduanya adalah sekitar 5.000 tahun sekarang. Sayang sekali hanya ada 2 cincin. Huo Yu Hao mengepalkan tinjunya. Yang paling dibutuhkannya sekarang adalah akumulasi waktu. Dia menanggalkan pakaian luarnya dan duduk bersila di tempat tidur. Dia tidak bermeditasi, tetapi mengingat kinerja Marulong sebelumnya. Seiring dengan pemahamannya sendiri tentang alat jiwa, ia memahami strategi alat jiwa itu. Bintang Luo City, sebagai ibu kota Star Luo Empire, sudah penuh sesak selama beberapa hari. Kepadatan di kota berarti setiap jalan penuh dengan orang. Semifinal dari Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa sudah berakhir. Setelah semifinal berakhir, antrian sudah terbentuk di Star Luo Plaza. Beberapa bahkan mengantri selama 2 hari 2 malam berturut-turut karena mereka ingin menyaksikan final turnamen. Ini adalah satu hal yang mungkin mereka raih selama sisa hidup mereka. Selain itu, final akan dilakukan secara keseluruhan dalam 1 hari bahkan, meskipun itu dibagi menjadi babak tim, babak individu dan pertarungan 2-2-3. Ini benar-benar peristiwa yang mengasyikkan, dan akan sangat berharga untuk menontonnya, walaupun mereka harus menanggung penderitaan sekarang. Kekaisaran Luo Star juga telah mengerahkan 10.000 pasukan elit lagi untuk menjaga ketertiban di kota. Semua toko di kota itu memperpanjang jam operasinya juga. Untuk mengakomodasi kenaikan mendadak populasi kota, berbagai jenis sumber daya dipindahkan dari kota-kota besar di sekitarnya. Dalam sekejap, Star Luo City telah mencapai keadaan ramai yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tanpa ragu, manfaat ekonomi bagi Kekaisaran Luo Star yang dibawa oleh turnamen itu beragam. Tidak heran banyak kerajaan bersaing untuk menjadi tuan rumah turnamen, tetapi akhirnya harus mencapai kompromi, sehingga turnamen diadakan oleh negara yang berbeda setiap saat. 2 finalis, Shrek Academy dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, mewakili kekuatan terkuat di benua itu. Ada sejumlah besar antisipasi untuk final. Namun, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial kemungkinan untuk mengalahkan Akademi Shrek di pasar gelap karena lineup lemah Akademi Shrek. Mereka diberi peluang 65% untuk menang,
dibandingkan dengan peluang Shrek Academy 35%. Namun, tidak ada yang akan percaya bahwa Akademi Shrek akan kehilangan begitu mudah. Bahkan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy juga berpikiran demikian. Setelah semua, siswa Akademi Shrek semua dipenuhi dengan potensi. Tidak ada yang tahu kekuatan apa yang akan mereka tunjukkan, atau apakah mereka memiliki trik lagi di lengan baju mereka. Di babak sebelumnya, mereka sudah menyajikan penampilan mengejutkan beberapa kali. Di final, mereka pasti akan memberikan segalanya untuk melindungi kemuliaan Shrek Academy. Karena itu sulit untuk memprediksi apa hasilnya. Cuaca hari ini tidak terlalu baik. Ada awan suram, dan kabut redup bahkan menutupi kota Starluo. Hujan gerimis turun sesekali dan membawa rasa dingin ke kota yang megah ini. Namun, kehangatan dan semangat para penonton tidak jatuh bahkan dengan rasa dingin yang melanda kota. Final turnamen duel Master Jiwa Kontinental Elite tingkat lanjut Elite akan segera dimulai. Pertempuran pamungkas akan segera dimulai. Saat ini, kedua tim sedang dalam perjalanan menuju Starluo Plaza. Pasukan dikerahkan di sepanjang jalan untuk menahan orang-orang yang berteriak dan meneriakkan nama mereka. Banyak dari mereka yang tidak dapat masuk ke Starluo Plaza berkumpul di pinggir jalan untuk melihat dari dekat kedua anggota tim. Ling Luoshen berada di tengah-tengah tim Akademi Shrek, dan sesekali mengangkat kepalanya ke langit. Wajahnya yang cantik beriak dengan semburat kebahagiaan. Karena dia mengendalikan elemen es, cuaca suram yang menandakan kemungkinan hujan tidak diragukan lagi sangat bermanfaat baginya. Selain itu, dia juga dibantu oleh Huo Yuhao. Wang Yan telah membahas strategi mereka kemarin dan membuat penyesuaian lebih lanjut untuk memperhitungkan cuaca hari ini. Semua orang sangat gugup karena final mendatang. Namun, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasa seperti itu. Shrek Academy bukan satu-satunya yang gugup. Siswa Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul bahkan lebih gugup. Ini adalah yang paling dekat yang pernah dilakukan akademi mereka untuk memenangkan turnamen. Mereka sangat kuat, sementara jajaran tim Akademi Shrek relatif lebih lemah juga. Kesempatan semacam ini hanya datang sekali seumur hidup. Mereka lebih gugup karena mereka hampir menjadi juara. Bahkan Xiao Hongchen yang biasanya sombong sangat tegang sekarang. Sesekali, dia akan mengintip anggota Akademi Shrek yang menghiasi karpet merah bersama mereka hari ini. Corak kompetitif dan rasa laparnya terusik saat dia melihat mereka. Meng Hongchen jauh lebih baik dibandingkan dengan kecemasan dan dengungan Xiao Hongchen. Tatapan Meng Hongchen mendarat di Wang Dong. Dari samping, garis-garis wajah Wang Dong sangat halus. Meski masih muda, sosoknya sudah sangat ramping. Meng Hongchen mengamatinya dengan cara yang berbeda dari yang lain. Dia berpikir sendiri ketika melihat Wang Dong, wow, bulu matanya sangat panjang. Mereka tidak hanya panjang, tetapi mereka juga dibesarkan. Mereka sangat cantik, dan bahkan lebih lama dari milik saya. Matanya biru kemerahan, dan ada daya pikat yang tak terlukiskan tentang dirinya. Dia berusia 12 tahun, 2 tahun lebih muda dari saya. Jiwa bela diri kembarnya juga dianggap, dia sudah merasa agak panas di kepalanya saat dia berpikir sampai titik ini. Untuk beberapa alasan, dia terus memikirkan Wang Dong setelah dia mengobrol dengan dia hari itu. Bahkan Wang Dong tidak menyadari bahwa dia telah menyebabkannya mengembangkan naksir yang murni dan intens padanya. Karpet merah mengarah ke area istirahat sebelum berputar di sekitar arena. Di atas tembok kota di kejauhan, Starluo Emperor sudah memimpin para pejabat Starluo Empire naik. Ini menunjukkan rasa hormatnya pada dua tim yang akan bersaing. Huo Yuhao sangat tenang sekarang. Wang Yan telah berbicara dengannya dan Wang Dong tadi malam untuk beberapa waktu sebelum dia pergi. Garis kompetitifnya tidak pernah setinggi sebelumnya. Sementara kekuatannya tidak ada artinya dibandingkan dengan anggota tim lain dari kedua akademi, semuanya berubah dengan cepat dalam sebuah kompetisi. Dia ingin bersaing, dan haus akan kemenangan. Dia berharap untuk memajukan kejayaan Akademi Shrek dengan kerja kerasnya sendiri. Dia mengalihkan perhatiannya ke puncak tembok kota tanpa sengaja. Pada pandangan pertama, dia sudah bisa melihat Kaisar Bintang Luo, serta Putri Jiu Jiu di sebelah kirinya. Putri Jiu Jiu juga melihatnya, tetapi dia tidak tampak ramah. Detik berikutnya, tubuh Huo Yuhao tiba-tiba tersentak. Ketenangan yang dia pertahankan tiba-tiba diliputi oleh ketakutan. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia lebih dari 30 tahun. Dia mengenakan baju besi emas, tetapi tidak ada helm. Ini mengungkapkan fitur wajahnya. Matanya cekung,
dan pupil matanya melintas di mata birunya. Dia tampak agak kurus, tetapi dia memberikan perasaan yang kuat. Dia menawan, ulet, tinggi dan lurus, tetapi juga penuh energi saat dia berdiri di samping Star Luo Emperor. Itu dia. Bagaimana bisa Huo Yuhao tetap tenang saat melihat orang ini? Ya, Duke Harimau Putih yang melindungi perbatasan barat Kekaisaran Bintang Luo telah kembali ke putaran final. Bukan hanya karena ini adalah final turnamen, tetapi juga karena dia ingin melihat putra sulungnya bersaing. Karena Huo Yuhao melihat Duke Harimau Putih, Dai Yueheng secara alami melihatnya juga. Nyala api menyala di matanya saat dia melihat ayahnya, dan dia mengepalkan tinjunya. Duke Harimau Putih, Dai Hao, hanya sedikit mengangguk padanya. Dia mendorong Dai Yueheng menggunakan ekspresi di matanya. Karena Dai Yueheng telah memperlakukan ayahnya sebagai panutannya sejak masa mudanya, tampilan yang diberikan Dai Hao menyebabkan daya saingnya meningkat. Kecemasan sebelumnya yang dia rasakan sekarang hilang. Star Luo Emperor mengungkapkan senyum redup di wajahnya ketika dia melihat anggota tim dari kedua tim memasuki area istirahat. Dia mengangguk pada Duke Harimau Putih di sebelahnya. Diam, kompetisi akan segera dimulai. Yang mulia, tolong, Dai Hao berteriak dengan suara berat. Dia tidak menggunakan alat jiwa yang menguatkan suara, tetapi suaranya masih bergema jauh. Energinya yang kuat menyebar dari atas tembok kota seperti ini. Semua pasukan penjaga perdamaian mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi dan berteriak, bunuh, bunuh, bunuh. Pada saat yang sama, seluruh Star Luo Plaza dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Pasukan penjaga perdamaian semua diliputi oleh semangat dan fanatisme. Di mata mereka, hanya ada komandan yang berdiri di atas tembok kota. Otoritas Duke Macan Putih di militer bahkan di atas kaisar sampai batas tertentu. Star Luo Emperor tidak senang karena ini. Dia terus tersenyum, sementara semua penonton tetap diam karena niat membunuh yang kuat. Star Luo Emperor tersenyum dan berkata, terakhir kali turnamen duel Master Academy Jiwa Kontinental lanjutan diadakan di Star Luo City adalah 20 tahun yang lalu. Baik saya maupun Dai Hao hanya muda saat itu. Maju cepat 20 tahun, dan aku sudah menjadi penguasa sebuah kerajaan, sementara Dai Hao juga adalah komandan teratas di kerajaan. Kami akan menyaksikan pertempuran antara pemuda terkuat di benua itu. Saya merasa sangat bersemangat. Saya harap kedua tim dapat menyajikan kontes yang menarik untuk setiap penonton. Sesuai tradisi, pemenang turnamen ini akan diberikan 3 tulang jiwa dan 1 juta koin jiwa emas. Saya telah memilih 10 tulang jiwa yang paling luar biasa dari perbendaharaan kami untuk dipilih oleh pemenang. Saya ingin Dai Hao menjadi tuan rumah final hari ini, tetapi salah satu anggota tim Shrek Academy adalah putra sulungnya. Demi keadilan, tanpa basa-basi lagi, mari kita semua menonton pertempuran sejarah ini. Setelah Kaisar Bintang Luo selesai berbicara, seberkas cahaya melintas dari atas tembok kota. Itu muncul di tengah panggung di saat berikutnya. Itu adalah Heaven Fin Dou Luo, Huang Jinsu. Namun, tubuhnya sedikit tersentak setelah dia mendarat di atas panggung. Dia mengalihkan perhatiannya ke area istirahat tanpa sadar. Tatapannya mendarat di tim Shrek. Seorang penatua jorok yang membawa labu anggur tiba-tiba muncul di belakang mereka. Saat dia melihat Heaven Fin Dou Luo melihat ke atas, dia sedikit mencubit alisnya, sementara Huang Jinsu menjadi sedikit panik, dan dengan cepat menoleh. Semua orang dari Shrek Academy dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy menemukan kedatangan penatua yang jorok ini karena pandangan wasit. Penatua Suan, Anda di sini. Wang Yan berkata dengan terkejut. Penatua Suan mengeluarkan stik ayam lain dari suatu tempat dan menggigitnya. Dia berkata dengan tidak jelas, berikan saja instruksi apapun yang kamu miliki dan bersikaplah seolah aku tidak di sini. Tidak ada yang akan berani memainkan trik apapun karena aku di sini. Tanpa ragu, Tao Ti Dou Luo ada di sini untuk memegang benteng untuk Akademi Shrek. Setelah melihatnya, wajah para guru dari Sun Moon Imperial Soul Academy berubah. Mereka secara alami mengenali Penatua Suan. Menurut penelitian Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, budidaya Tao Ti Dou Luo ini sudah di atas peringkat 97. Dia adalah yang terkuat di Shrek Academy. Namun, ini adalah sebanyak yang mereka dapat temukan, karena pavilion Dewa Laut terlalu tertutup. The Heaven Fin Dou Luo juga mengenal Penatua Suan, jika tidak, dia tidak akan kehilangan ketenangannya. Namun, dia pulih dengan cepat, dan berkata dengan suara rendah, saya Huang Jinsu,
wasit untuk final turnamen Master Duel Jiwa Akademi Jiwa Canggih Benua. Saya akan mengumumkan aturan kompetisi. Meskipun kedua pihak sudah terbiasa dengan aturan, mereka masih harus diumumkan sebagai bagian dari protokol. Final akan dibagi menjadi babak tim, putaran individu dan putaran 2-2-3. Sebuah tim harus memenangkan setidaknya 2 kemenangan untuk menjadi pemenang keseluruhan. Untuk putaran tim, setiap tim akan mengirim 7 anggota. Setelah putaran tim, setiap tim akan memiliki 1 kesempatan untuk mengubah anggota yang bersaing. Tidak ada peluang lebih lanjut yang akan diberikan. Dalam 2 putaran lainnya, 7 anggota yang bersaing tidak dapat diubah. Tim yang memenangkan 2 putaran kemudian akan dinobatkan sebagai juara. Kedua tim dapat melakukan apa yang mereka inginkan, dan wasit akan bertanggung jawab atas keselamatan semua orang. Begitu wasit berpikir bahwa suatu langkah tertentu adalah fatal, ia akan melakukan intervensi dan menghilangkan sisi yang kalah. Tetapi karena kondisi yang terus berubah, wasit tidak dapat menjamin keamanan mutlak. Saya berharap bahwa kedua tim akan mengetahui batasan mereka. Sekarang juga, ketika peraturan kompetisi diumumkan, suasana di Star Luo Plaza menjadi tegang. Para penonton menjadi sangat sunyi ketika mereka menunggu. Semua orang membelalakkan mata mereka. Meskipun kompetisi belum dimulai, mereka tidak mau ketinggalan apapun. Wang Yan berdiri dan berbicara kepada semua 10 siswa dari Akademi Shrek dengan suara yang dalam, ikuti strategi asli kami. Shrek akan menang. Shrek akan menang. 10 orang berdiri bersama dan meraung dengan suara bersatu, bertekad. Wang Yan mengalihkan perhatiannya ke Ma Xiaotao dan Dai Yueheng dan mengangguk pada mereka. Keduanya juga mengangguk sebagai tanda terima kasih. Di sisi lain, anggota Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy juga berdiri dan mendengarkan strategi terakhir guru mereka. 1 menit berlalu dengan sangat cepat. Anggota dari kedua tim, silakan masuk ke panggung. The Heaven Fin Douluo mengawasi dengan tepat waktu, dan tidak memperpanjang batas waktu bahkan sedetik pun. 7 anggota langsung berjalan keluar dari sisi Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Pertama, ada pemimpin tim, Ma Rulong. Di belakangnya adalah Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Mengikuti mereka adalah Michael, insinyur jiwa kelas 5 yang dilihat Huo Yuhao dan yang lainnya dalam pertandingan semifinal. 3 sisanya semua insinyur jiwa kelas 5 juga. Karena penampilan mereka yang unik, semua orang dari tim Shrek dapat mengenali 7 anggota dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. 3 yang terakhir adalah Xiao Xiafeng, Chen Fei dan Lin Xi. Selain Meng Hongchen, semua orang adalah laki-laki. Tim Shrek tidak terkejut melihat ini 7. Itu karena ini adalah persis apa yang diharapkan oleh guru Wang Yan. Sejak awal turnamen, Wang Yan telah memantau Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon secara diam-diam. Baru kemarin, dia menceritakan semua yang telah dia kumpulkan dan analisis di Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon kepada semua orang dari Shrek. Dia bahkan datang dengan rencana terperinci. Kemenangan hari ini sangat tergantung pada taktik dan strateginya. Karena lawan mereka sudah berjalan menuju panggung kompetisi, Shrek Academy juga melakukan hal yang sama. Setelah semua orang memasuki ruang tunggu, 7 berjalan keluar. Namun, ini adalah adegan yang mengejutkan bagi para penonton dan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. 7 dari Shrek Academy adalah pemimpin tim, Ma Xiaotao, wakil ketua tim Dai Yueheng, Ling Luoshen, Bei Bei, Su Sanxi, Jiang Nanan dan He Kaito. Huo Yuhao dan Wang Dong, yang sama-sama berkontribusi besar di semifinal, tidak masuk dalam jajaran tim. Mereka duduk di ruang tunggu. Semua penonton yang awalnya diam mulai menjadi berisik. Meskipun Huo Yuhao dan Wang Dong tidak memiliki kultivasi yang kuat, mereka telah meninggalkan kesan mendalam di benak semua orang di putaran turnamen sebelumnya. Sejak Huo Yuhao meniru seorang kaisar jiwa dalam beberapa putaran pertama dan melepaskan cincin jiwa 600.000 tahun, ia berhasil menarik perhatian setiap penonton dengan metode yang mengejutkan itu. Di babak berikutnya, dia sangat efektif selama dia muncul. Contoh paling jelas dari ini adalah saat mereka melawan Jasky Academy, dan di semifinal melawan Star Luo Academy. Pasangan Huo Yuhao dan Wang Dong ini berhasil membalikkan keadaan pada beberapa kesempatan. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Bagi mereka yang mengerti jiwa, mereka tahu bahwa keduanya memiliki jiwa bela diri kembar meskipun mereka hanya memiliki 2 dan 3 cincin masing-masing. Mereka bahkan memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri. Meskipun budidaya mereka tidak tinggi,
mereka masih sangat muda, dan mereka memiliki potensi besar. Mereka dapat sangat membantu tim mereka selama pertempuran, dan ini sangat jelas selama putaran tim. Tidak ada yang bisa memahami alasan mengapa tim Shrek tidak mengirim mereka berdua untuk putaran tim, termasuk tim Sun Moon Soul Academy. Karena itu, semua orang mengenakan ekspresi kaget di wajah mereka ketika mereka menyaksikan Huo Yuhao dan Wang Dong di ruang tunggu. Apakah ini cara baru untuk menang? Apa yang Shrek Academy lakukan? Wang Yan tanpa ekspresi saat dia duduk di ruang tunggu. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaannya. Wang Yan gembira di bawah eksteriornya yang tenang. Ketika pertama kali memimpin tim Shrek ke Star Luo City, dia tidak percaya diri. Turnamen ini adalah cobaan besar bagi tidak hanya anggota tim, tetapi dia juga. Semakin jauh kompetisi berlangsung, semakin percaya diri yang ia peroleh, dan semakin banyak gagasan tentang taktik dan strategi yang ia kembangkan. Namun, Wang Yan tidak membuat terlalu banyak pengaturan rinci di putaran turnamen sebelumnya. Ini bahkan terjadi di semifinal. Apa alasannya? Itu karena dia mencoba untuk bersembunyi, membingungkan dan menyembunyikan kemampuannya dari lawan mereka. Bab 116, pertarungan tim liar. Wang Yan hanya memiliki satu tujuan dalam pikiran setelah Akademi Shrek mengalahkan Akademi Jaski. Dia ingin Shrek Academy menjadi juara akhirnya dan melanjutkan kemenangan Shrek sebagai juara turnamen. Hanya ada satu kendala sejati bagi Akademi Shrek dalam mengejar kejayaan. Itu sebabnya Wang Yan tidak memberikan terlalu banyak instruksi meskipun dia memiliki pengaturan yang brilian. Tujuannya adalah untuk membingungkan lawan terkuat mereka dan menipu mereka agar percaya bahwa Akademi Shrek hanya bertarung berdasarkan kemampuan, dan bukan strategi. Dia berhasil. Bahkan siswa Akademi Shrek sendiri disimpan dalam kegelapan sebelum kemarin. Saat final mendekat, tidak perlu lagi bersembunyi. Wang Yan akan menunjukkan bakatnya di final hari ini melalui anggota tim Shrek yang bersaing. Wang Yan tidak bisa tidak mengingat percakapannya dengan Huo Yuhao dan Wang Dong saat dia melihat mereka. Mereka berdua duduk di satu sisi dan tampak tenang, tetapi mereka menggenggam erat tinju mereka. Kalian berdua tidak akan bersaing di babak tim besok. He Kaitu dan Jiang Nanan akan menggantikanmu. Apa? Mengapa? Guru Wang, kami dapat membantu tim. Aku sudah memutuskan. Ini adalah strategi yang saya gunakan. Pada saat yang sama, aku melindungimu. Jika Anda ingin membantu tim Anda dalam putaran tim, melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri Anda tidak dapat dikecualikan. Selain itu, lebih dari satu keterampilan fusi jiwa bela diri Anda harus dilepaskan. Tetapi saya tidak ingin terlalu banyak mengekspos terlalu dini. Jangan lupa bahwa Anda berdua akan menjadi kekuatan pendorong di Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa 5 tahun dari sekarang di Kekaisaran Sun Moon. Selain itu, adalah tanggung jawab saya untuk melindungi Anda berdua sebagai guru Anda. Strategi saya juga mengharuskan Anda untuk melestarikan kekuatan Anda di babak tim. Tapi, dengarkan aku dulu sebelum ada yang keluar. Mungkin kamu akan terus membalikkan meja. Star Luo Emperor berkata kepada Duke Macan Putih di sebelahnya dengan lembut di atas tembok kota, "Saudaraku, apa pendapatmu tentang pengaturan Shrek?" White Tiger Duke berkata setelah merenung sejenak, mereka pasti telah menyesuaikan taktik dan strategi mereka. Meskipun saya belum pernah melihat mereka berkompetisi, kami tidak dapat meremehkan pentingnya dua orang ini untuk tim mereka. Mereka mungkin tidak dikirim sekarang karena mereka sedang mempersiapkan segmen selanjutnya. Star Luo Emperor tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, prediksi Anda apa?" White Tiger Duke menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak akrab dengan kedua tim, jadi saya tidak bisa membuat prediksi." "Bagaimana dengan Anda, Yang Mulia? Kamu terlihat sangat percaya diri. Saya yakin Anda telah membuat keputusan." Star Luo Emperor menunduk dan mengatakan sesuatu dengan lembut. White Tiger Duke tertegun ketika dia memandangnya dan menjawab, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Star Luo Emperor tersenyum dan berkata, "Mari kita tunggu dan lihat." Meskipun guru dari Shrek itu tidak lagi muda untuk mengatakan bahwa dia tidak sederhana dari pemilihan susunannya. Saya yakin kita akan melihat kejutan di final ini. Saat mereka berbicara, kedua tim sudah naik ke panggung. Mereka membentuk dua baris dan berdiri di kiri dan kanan Huang Jinsu. Saya sudah mengumumkan peraturan sebelumnya, dan tidak akan mengulanginya lagi. Kedua tim, silakan mundur dan bersiaplah untuk mulai bertarung. Pertandingan ini akan berakhir setelah satu tim tidak bisa lagi melanjutkan. Ma Xiaotao menyipitkan mata kecilnya,
dan tatapannya bersinar saat dia menatap Marulong. Matanya juga tampak berapi-api. Marulong tampak sangat serius. Dia tidak memiliki terlalu banyak masalah melawan Jiang Peng, tapi tatapan mata Ma Xiaotao membuatnya merasa tertekan. Ini adalah hasil dari reputasi Akademi Shrek. Marulong terus mengatakan ini pada dirinya sendiri, tetapi perasaan menekan itu tetap ada saat dia menghadapi Ma Xiaotao. Kedua tim perlahan mundur. Emosi di mata Xiao Hongchen berubah dari kecemasan menjadi kegembiraan. Dia dimaksudkan untuk bersaing. Semakin gugup dia, semakin kuat dia menjadi. Dia dan saudara perempuannya, Meng Hongchen, sangat menunjukkan kecakapan mereka dengan mampu bersaing di turnamen ini sebagai anggota tim persiapan. Ini juga penampilan pertama mereka di turnamen ini. Sebagai senjata rahasia, kemampuan apa yang mereka miliki. Kedua anggota tim sudah mencapai tepi panggung. Ma Xiaotao dan Dai Yueheng masih memimpin garis di pihak Shrek Academy. Ling Luoshen berdiri di belakang mereka berdua, diikuti oleh Su Sanshi dan Bei Bei. Jiang Nanan dan He Keitu berdiri paling belakang. Kombinasi ini tidak terlalu bagus. Ada 3 master jiwa tipe serangan, 1 master jiwa tipe pertahanan, 1 master jiwa tipe agility, 1 master jiwa tipe kontrol dan 1 insinyur jiwa. Tidak ada master jiwa tipe pembantu di antara mereka. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa He Keitu adalah master jiwa tipe makanan. Mereka sudah memegang cerutu di mulut mereka, kecuali untuk Ma Xiaotao dan Jiang Nanan. Formasi Shrek Academy lemah, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Bahkan tampak sedikit berlebihan ketika 4 baris terbentuk. Formasi Sun Moon Soul Academy juga tidak tampak mengesankan. Bentuknya seperti kerucut, dengan Marulong di ujung dan sisanya membentuk segitiga di belakangnya. Kedua tim sangat fokus. Pada saat mereka mencapai tepi panggung, Heaven Fin Dou Luo Huang Jinsu mengumumkan, pertandingan, mulai. Final turnamen Master Jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan jiwa akhirnya dimulai. Pada saat berikutnya setelah Huang Jinsu mengumumkan dimulainya pertandingan, formasi kedua tim berubah, dan adegan mengejutkan muncul. Sepertinya tim Shrek dan tim Sun Moon Soul Academy telah menyetujui ini sebelumnya. Anggota kedua tim berkumpul menuju tengah panggung dan membentuk satu baris. Bukan lagi Ma Xiaotao di depan untuk Shrek Academy, tetapi Su Sanshi. Setelah tim Sun Moon Soul Academy membentuk barisan mereka, Lin Si beralih ke depan formasi mereka. Saat formasi berubah, kedua tim melepaskan jiwa bela diri mereka. Tim Sun Moon Soul Academy juga menggunakan alat jiwa mereka. Semua orang dari Shrek berdiri dalam satu garis lurus. Su Sanshi mengangkat Shield of the Swanming Turtle dan meledak maju dengan langkah raksasa. Sisanya juga mengikutinya saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka. Tim Sun Moon Soul Academy tidak bergerak di sisi lain. Bagi para insinyur jiwa, jarak yang cukup diperlukan bagi mereka untuk melepaskan kekuatan mereka. Lin Si segera mengeluarkan alat jiwa, yang juga merupakan perisai, meskipun itu hanya sebesar nampan paling biasa. Perisai emas menyala dengan cahaya di permukaannya, dan lingkaran cahaya kuning menyebar darinya. Itu berubah menjadi perisai cahaya yang mencapai hampir 2 meter. Tidak hanya itu melindunginya, tetapi juga melindungi seluruh tim Sun Moon Soul Academy di belakangnya. Mereka yang tajam dapat mengetahui apa yang dilakukan tim Sun Moon Soul Academy. Alasan dibalik tindakan mereka sangat sederhana, mereka berjaga terhadap pemindahan dunia bawah misterius Su Sanshi. Pemindahan dunia bawah yang misterius telah sangat berguna melawan lawan Shrek pada banyak kesempatan. Setelah Su Sanshi menyelesaikan perpindahan, pemindahannya yang berulang akan menyebabkan strategi Shrek menjadi sangat aneh. Itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk tim Sun Moon Soul Academy jika dia menggantikan seseorang atau mengirim seseorang pergi. Hanya Lin Si yang bisa dilihat saat tim Sun Moon Soul Academy berdiri dalam garis lurus. Lin Si sangat besar, dan memblokir semua orang di belakangnya. Sekarang dia telah melepaskan perisai ini, dia bisa memblokir efek pemindahan dunia bawah Su Sanshi yang misterius. Dia sudah siap untuk dialihkan. Semua orang dari tim Sun Moon Soul Academy senang ketika mereka melihat Su Sanshi bergegas ke depan tim Shrek. Bagi mereka, rencana mereka sudah cukup sempurna. Paling tidak, Su Sanshi tidak dapat menggunakan pemindahan dunia bawahnya yang misterius. Ini hanya perubahan formasi kedua tim. Pertempuran yang bahkan lebih hebat akan terjadi setelah ini. Bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya kental dari kekuatan jiwa dan melepaskan menggunakan alat jiwa dilepaskan dari tubuh anggota tim Sun Moon Soul Academy di belakang Lin Si dalam sekejap.
Bola-bola cahaya ini dengan cepat menyebar ke kedua sisi dan ke udara sebelum menelan tim Akademi Shrek dengan kecepatan yang mengkhawatirkan bersama dengan suara mendesis dan menusuk telinga. Bola-bola cahaya masih berkumpul dengan kecepatan yang meningkat saat mereka terbang ke udara. Dari lintasan mereka menuju ke semua 7 anggota tim Shrek tanpa pemborosan. Insinyur jiwa Akademi Sun Moon Soul semuanya setidaknya kelas 5. Meskipun kekuatan jiwa mereka ditingkatkan dengan menggunakan obat-obatan dan metode rahasia yang berbeda, dan tidak dapat dibandingkan dengan guru jiwa, kekuatan jiwa mereka memang masih sangat kuat. Melalui alat jiwa yang diperintahkan oleh Raja Jiwa, kekuatannya bahkan lebih unggul daripada keterampilan jiwa yang digunakan langsung oleh Raja Jiwa. Seberapa jauh lebih kuatkah keterampilan yang dilepaskan oleh begitu banyak insinyur jiwa kelas 5 bersama? Melawan Imperial Mendalam Academy, tim Sun Moon Soul Academy telah menggunakan alat jiwa serba untuk menekan lawan mereka. Mereka juga telah memaksa anggota Akademi Mendalam Kekaisaran turun dari panggung kompetisi melalui serangan tanpa henti dan tanpa henti. Mereka menggunakan strategi serupa melawan Shrek. Mereka tidak berharap untuk menyakiti lawan mereka, tetapi ingin menekan mereka sehingga mereka tidak bisa mendekati mereka. Namun, seberkas cahaya putih juga melesat ke langit dari tengah-tengah 7 anggota Shrek begitu bola cahaya mereka menyebar. Sinar cahaya ini menunjukkan bulan sabit putih. Setelah itu berubah menjadi garis-garis cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke 7 anggota Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Sementara konsentrasi cahaya putih mungkin tampak lebih lemah daripada bola cahaya yang dilepaskan oleh Sun Moon Soul Academy, dan kekuatan mereka mungkin juga lebih rendah, mereka dilepaskan pada waktu yang tepat. Sama seperti bola cahaya dilepaskan oleh alat jiwa dan berkumpul menuju pusat, lampu putih ini dilepaskan. Kedua pelanggaran itu bertabrakan tepat di tengah panggung kompetisi. Cincin jiwa keempat Dai Yueheng bersinar terang ketika dia melepaskan White Tiger Meteor Shower, keterampilan jiwa tipe domain. Karena itu adalah keterampilan jiwa keempat Kaisar Jiwa, itu pasti akan lebih kuat daripada alat jiwa kelas 5 yang digunakan oleh guru jiwa. Selain itu hanya digunakan untuk mencegat. Ketika kedua pelanggaran bertabrakan di tengah panggung kompetisi, tabrakan awal berubah menjadi tabrakan penuh yang menyebabkan ledakan. Dari gelombang serangan pertama, Shrek tampaknya melakukan lebih baik daripada yang dimiliki Akademi Kekaisaran. Su Sanshi tidak berhenti karena ledakan itu. Perisai penyusuan Ming di tangannya bersinar dengan cahaya hitam, dan baik kekuatan dunia bawah misterius maupun dunia bawah misterius dilepaskan bersamaan. Siapa yang tahu bahwa ia berada di garis depan bukan untuk bertahan melawan serangan lawan, tetapi untuk mengambil keuntungan dari gelombang kejut yang dihasilkan ketika kekuatan jiwa kedua tim bertabrakan. Su Sanshi adalah yang terbaik di antara semua leluhur jiwa dalam hal pertahanan. Underworld Shield misterius menghapus semua gelombang kejut di bawah pengaruh kekuatan dunia bawah misterius, dan langkah kakinya yang maju tidak terpengaruh sama sekali. Dia sepertinya memasuki inti ledakan, dan jarak antara kedua belah pihak menurun hingga kurang dari 70 meter. Serangan Sun Moon Soul Academy tidak berhenti. Mereka memiliki chemistry besar bersama sebagai kelas 5 dan insinyur jiwa di atas. Saat bola cahaya pertama terbang keluar, gelombang kedua alat jiwa jarak jauh juga dimulai. Cahaya, bola lampu, dan peluru meriam yang belum pernah dilihat oleh banyak orang dari Shrek mulai mengalir ke arah mereka. Tapi Shrek Academy juga melepaskan serangan keduanya pada titik ini. Di tengah-tengah peluit yang terang dan berapi-api, nyala api Phoenix yang menyilaukan melesat ke langit. Setelah hujan meteor harimau putih, keterampilan jiwa terkuat Ma Xiao Tao, hujan meteor Phoenix, juga dilepaskan. White Tiger Meteor Shower milik Dai Yueheng hanyalah keterampilan jiwa 1000 tahun. Tapi Phoenix Meteor Shower milik Ma Xiao Tao adalah keterampilan jiwa ke-6-nya, dan juga keterampilan jiwa 10.000 tahun. Itu pasti berarti bahwa dia sudah bersiap untuk menyerang pada saat formasi telah diatur, untuk itu mengikuti dengan ketat hujan meteor macan putih setelah dilepaskan. Api yang membakar menyebabkan area dalam tahap kompetisi menjadi sangat panas. Phoenix Meteor Shower yang setidaknya 5 kali lebih besar dari White Tiger Meteor Shower turun dari langit. Tidak hanya meteor yang sangat terkonsentrasi, tetapi mereka juga sangat kuat. Udara tampaknya benar-benar terdistorsi, dan 108 tuan jiwa harus melepaskan semua kekuatan jiwa mereka untuk mencegah penghalang runtuh. Sebuah ledakan bergema terdengar di tengah kedua tim. Ma Xiao Tao sekali lagi membuktikan betapa kuatnya dia.
Phoenix Meteor Shower-nya menekan semua alat jiwa dari Sun Moon Soul Academy, dan bahkan menyerang formasi mereka. Phoenix Meteor Shower menggantikan White Tiger Meteor Shower dalam hal kekuatan dan durasi. Dua Kaisar Jiwa Akademi Shrek memutuskan untuk menyerang lawan mereka dari jarak jauh. Tidak peduli seberapa kuat alat jiwa Sun Moon Soul Academy, mereka harus mendarat untuk memiliki efek apapun. Karena ini adalah kasusnya, Shrek bisa mencegah serangan mereka dari pendaratan. Alat jiwa tidak melepaskan keterampilan jiwa nyata. Serangan mereka tidak dapat dikendalikan saat mereka dibebaskan. Di bawah kendali Ma Xiaotao dan Dai Yueheng, serangan jarak jauh lawan mereka semua terhenti. Bahkan jika ada kesalahan, shield bawah dunia misterius Susanshi akan mencegah orang-orang di belakangnya terluka dengan pertahanan serbanya. Namun, kekuatan ledakan sudah di luar kemampuan pertahanan Susanshi, karena gelombang kejut kedua terlalu kuat. Dia tidak punya pilihan selain berhenti di jalurnya 50 meter dari lawan-lawannya. Sun Moon Soul Academy juga mengeluarkan 3 lapisan penghalang untuk menahan Phoenix Meteor Shower. Ketujuh dari mereka dilindungi dalam hambatan. Sosok dari Shrek melesat dengan cepat pada saat ini. Api Phoenix yang terbakar berubah menjadi sayap yang mengepak di udara. Ketika dia bangkit, tinju yang keras meninju kakinya dan mengirimnya terbang seperti peluru meriam. Kecepatannya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Setelah dia terbang 10 meter, 2 hembusan api juga menyembur keluar dari kakinya. Ini menyebabkan kecepatannya melambung sekali lagi. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan lawan-lawannya. Tanpa ragu, orang ini adalah Ma Xiaotao. Hanya dia dan Dai Yueheng yang berani berjuang untuk masuk ke formasi lawan mereka. Dan jarak selalu yang paling penting dalam pertarungan antara seorang guru jiwa dan insinyur jiwa. Semua orang sedikit tercengang ketika mereka melihat ini. Dari kemungkinan, Sun Moon Soul Academy seharusnya mengalahkan Shrek Academy dengan mudah. Tetapi situasi saat ini menunjukkan bahwa Shrek berada di atas angin. Ma Xiaotao sudah tiba di depan Lin Si hanya dalam sekejap mata, sementara 6 lainnya juga meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas mendekati tim Sun Moon Soul Academy. Ma Xiaotao begitu kuat sehingga cincin jiwa keempatnya sudah menyala saat dia terbang dengan cepat. Api Phoenix menjadi merah gelap, dan api jahat Phoenix muncul sekali lagi. Begitu Phoenix Skywise-nya menahan anggota Sun Moon Soul Academy, hasil putaran ini akan diputuskan. Di bawah panggung, Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao sudah mengepalkan tangan mereka. Meskipun strategi Wang Yan baru saja dieksekusi, mereka berharap Ma Xiaotao dapat menggunakan serangan ini untuk memastikan kemenangan bagi Shrek. Namun, kebenaran membuktikan bahwa itu masuk akal untuk memberi tips Sun Moon Soul Academy sebagai favorit untuk menjadi juara. Terhadap serangan Ma Xiaotao, Lin Si membuat gerakan melompat. Setelah itu, setidaknya 3 alat jiwa di tubuhnya melepaskan pancaran yang intens. Pertama, lingkaran putih dilepaskan dari dadanya. Lingkaran putih ini tampak samar seperti kabut. Ketika itu muncul, tubuh Ma Xiaotao juga menunjukkan cahaya putih. Ma Xiaotao sedikit mengubah arahnya karena gerakan melompat Lin Si. Setelah itu, lapisan cahaya keemasan yang semua orang dari Akademi Shrek akrab dengan menyala di tubuh Lin Si. Tidak, itu bukan hanya 1 lapisan. Itu 2 lapisan. Lapisan pertama adalah Invincible Barrier biasa yang memblokir Phoenix Skywise milik Ma Xiaotao. Setelah itu, ada lapisan cahaya emas yang lebih besar yang menyebar dari tubuhnya. Dari luar, itu menelan tubuh dia dan Ma Xiaotao di dalamnya. Evil Phoenix Flames milik Ma Xiaotao dicegah melepaskannya. Ledakan-ledakan terdengar dari dalam 2 lapisan penghalang. Di dalam penghalang, api Phoenix yang intens naik. Tapi serangan tekad Ma Xiaotao diblokir oleh Lin Si. Namun, Lin Si tidak melakukannya dengan baik karena ia memblokir serangan Ma Xiaotao. Sementara Invincible Barrier adalah suara defensif, ia masih harus menyerap sejumlah besar kekuatan jiwa pengguna sebelum kemampuan pertahanannya dapat ditampilkan. Kekuatan jiwanya telah terkuras habis setelah menggunakan 3 alat jiwa kelas 5, dan wajahnya menjadi pucat. Sun Moon Soul Academy berkoordinasi dengan baik di antara mereka. Michael juga melepaskan perisai ketika Lin Si melompat. Ini menyebabkan pemindahan Underworld misterius Susanshi gagal. Pada titik ini, seberkas cahaya merah keemasan keluar dari bahu Michael. Susanshi telah melihat cahaya merah keemasan ini sebelumnya. Itu adalah serangan yang menakutkan oleh alat jiwa kelas 7. Itu juga merupakan pelanggaran yang difokuskan pada satu titik.
Penghalang yang didirikan oleh 108 Soul Master tidak bisa menangani kehadiran menakutkan ini juga. Garis cahaya merah keemasan ini datang pada waktu yang tepat. Lin Si telah melompat untuk memblokir Ma Xiao Tao, dan pemindahan dunia bawah misterius Su Sanshi dilepaskan. Sebuah garis hitam diblokir oleh perisai Michael, dan cahaya merah keemasan juga muncul pada saat ini. Targetnya adalah Su Sanshi. Dia tidak punya pilihan selain melawannya dengan paksa, karena dia baru saja menggunakan keterampilan jiwanya. Tidak hanya kemilau keemasan merah ini muncul, tetapi garis-garis cahaya yang tak terhitung juga melesat keluar dari punggung Michael. Lampu-lampu ini berwarna biru keunguan, dan menyilaukan secara tidak normal. Setelah lampu-lampu ini ditembak di langit, mereka berubah menjadi parabola dan terbang menuju tim Shrek. Situasi tak terduga terjadi pada titik ini. Pandangan licik melayang di mata Su Sanshi, meskipun dia tampak panik sebelumnya. Setelah itu, tubuhnya menghilang, dan dia digantikan oleh orang lain. Orang yang ditukar tidak lain adalah pemimpin tim persiapan dari tim Sun Moon Soul Academy, Xiao Hongchen. Pemindahan dunia bawah yang misterius berhasil begitu saja. Jika seseorang melihat dengan seksama, mereka akan melihat bahwa garis hitam yang dilepaskan oleh pemindahan dunia bawah misterius Su Sanshi telah membuat belokan yang aneh karena diblokir oleh perisai Michael. Itu berbalik di depan Michael dan menghantam Xiao Hongchen. Perubahan ini terlalu cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa pemindahan dunia bawah misterius Su Sanshi dapat digunakan seperti itu. Di ruang tunggu, Huo Yuhao menunduk, dan matanya berulang kali bersinar dengan cahaya kemasan. Mereka mendapatkan kembali penampilan normal mereka dengan sangat cepat. Tidak mungkin itu bisa dikendalikan dengan tepat jika itu hanya oleh pemindahan dunia bawah misterius Su Sanshi. Namun, pemindahan underworld misteriusnya menjadi berbeda dengan bimbingan deteksi spiritual Huo Yuhao. Semua ini ada dalam rencana Wang Yan. Phoenix Meteor Shower milik Ma Xiao Tao telah menabrak hambatan di sekitar tahap kompetisi, yang berarti bahwa sebagian dari kekuatan jiwanya terbuang sia-sia. Namun, apakah itu benar-benar sia-sia? Sama seperti penghalang bergetar, kekuatan spiritual Huo Yuhao terkondensasi menjadi gelombang menggunakan kontrol yang tepat, dan gelombang ini menembus penghalang. Dia menggunakan berbagi deteksi spiritual pada Su Sanshi saja. Huo Yuhao mungkin telah menyatu dengan emas kehidupan, tetapi bahkan masih, kekuatan spiritualnya akan habis setelah ia berhasil menembus penghalang. Selanjutnya, beban pada kekuatan spiritualnya akan sangat besar. Namun, laut rohaninya telah mengalami transformasi sekarang, dan kekuatan rohaninya telah meningkat pesat. Kontrolnya atas kekuatan spiritualnya juga telah ditingkatkan. Meskipun dia tidak bisa mempertahankan deteksi spiritual ini untuk rekan senegaranya terlalu lama, dia masih bisa mengelola untuk sementara waktu. Wang Yan telah mengharapkan lawan mereka untuk berjaga-jaga terhadap pemindahan dunia bawah Su Sanshi yang misterius. Namun, perisai jiwa tidak satu arah. Ini berarti bahwa jika perisai jiwa menjadi penghalang, itu akan mempengaruhi pelanggaran Sun Moon Soul Academy karena ukurannya yang besar. Bukan itu yang mereka inginkan. Itulah sebabnya Wang Yan percaya bahwa itu tidak mungkin bahwa mereka akan dapat memblokir pemindahan dunia bawah yang misterius. Pemindahan misterius Underworld Su Sanshi sangat kritis di babak tim ini. Karena mereka secara keseluruhan lebih rendah, mereka harus meraih setiap kesempatan. Meskipun Huo Yuhao tidak hadir, bantuannya di luar panggung bahkan lebih penting daripada bantuan langsung yang bisa diberikannya di atas panggung. Tidak ada ruang bagi Xiao Hongchen untuk menghindar. Saat dia diganti, sinar merah keemasan sudah mencapai dirinya. Itu datang dengan kecepatan cahaya, dan dengan demikian dia tidak dapat melepaskan alat jiwanya bahkan jika dia mau. Baik dia maupun Meng Hongchen tidak membuat langkah dalam serangan Sun Moon Soul Academy sebelumnya. Dia benar-benar sial sekarang. Bahkan sebelum dia bisa berubah suram, pancaran yang menakutkan telah mengenai dadanya. Tetapi pada saat ini, lapisan cahaya emas yang bahkan lebih kuat tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiao Hongchen. Lapisan cahaya keemasan ini harus diaktifkan. Kemampuan penetrasi cahaya merah keemasan sangat kuat, tapi dihentikan oleh cahaya keemasan ini. Xiao Hongchen mengerang dan melangkah mundur. Dia tampak pucat. Cahaya keemasan dari tubuhnya telah melindungi seluruh tubuhnya seperti invincible barrier. Namun, itu lebih cerah dari apa yang tim Shrek pernah lihat sebelumnya. Itu jauh lebih menyilaukan mata. Pada titik ini, cahaya biru keunguan dari langit sudah turun. Di sisi Shrek, perisai besar es muncul di udara. Bukan hanya itu,
Tapi seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar menuju cahaya biru keunguan. Serangkaian kembang api yang mempesona sepertinya telah dilepaskan. Ling Luoshen dan He Kaitu membuat gerakan mereka sekarang. Namun, cahaya biru keunguan itu jauh lebih sulit untuk ditangani daripada yang mereka harapkan. Setelah disambar sinar He Kaitu, sinar biru keunguan berhenti di udara. Setelah itu, garis dan garis cahaya menyebar dengan cepat dan menjadi seperti sangkar yang bergerak ke bawah. Karena Xiao Hongchen dialihkan ke sana, Su Sanxi juga dialihkan ke sisi lain. Segera setelah dia dipindahkan, dia melepaskan gempa dunia bawah misterius yang ditingkatkan oleh kekuatan dunia bawah misterius tanpa ragu-ragu. Lingkaran hitam menelan 5 lainnya dari Sun Moon Soul Academy dan menunda jiwa bela diri yang telah mereka lepaskan. Su Sanxi melakukannya dengan sempurna. Setelah dia menggunakan gempa dunia bawah misterius, dia tidak berhenti. Dia meluruskan tubuhnya dan berlari keluar lagi. Pemindahan dunia bawah yang misterius bersinar lagi, dan Dai Yuheng juga membuat langkah maju. Jika pemindahan dunia bawah misterius berhasil sekali lagi, kaisar jiwa kedua ini dari Akademi Shrek akan dibawa juga. Lin Si dan Ma Xiaotao keduanya mendarat di tanah. Detik terakhir dari Invincible Barrier masih tersisa 3 detik. Itu bukan hal yang baik untuk berhubungan dekat dengan dua kaisar jiwa Akademi Shrek. Setidaknya bukan itu yang diharapkan oleh Akademi Sun Moon Soul. Ini hanya akan menyebabkan kekalahan mereka. Namun, garis hitam dari pemindahan dunia bawah misterius dihancurkan pada saat berikutnya. Su Sanxi dan Dai Yuheng tidak berhasil berganti posisi. Itu adalah cahaya biru keunguan yang telah menghentikan pemindahan dunia bawah yang misterius. Itu adalah penghalang biru keunguan besar yang telah menjebak 5 anggota Shrek Academy yang tersisa di dalamnya. Ketika garis hitam dari pemindahan dunia bawah misterius mencapai itu, cahaya biru keunguan mengelilingi dan menghancurkannya. Su Sanxi sedikit tercengang sekarang, dan mengutuk dirinya sendiri. Dia mengangkat perisainya dan menyerang ke arah Marulong, yang tidak jauh dari sana. Sinar biru keunguan itu dilepaskan oleh Marulong. Itu adalah alat jiwa kelas 7 lain yang dia kembangkan sendiri. Pilihan pelanggaran Su Sanxi cukup tepat. Marulong telah melepaskan 2 alat jiwa kelas 7 secara berurutan, dan juga membutuhkan waktu untuk memperbaharui kekuatan jiwanya. Penampilan tiba-tiba dan serangan mendadak Su Sanxi dengan gempa dunia bawah misterius telah menyebabkan Marulong dipukul dari samping. Tapi seketika perisai penyusuan Ming menghantam Marulong, lapisan cahaya putih yang kuat bersinar dari tubuhnya. Sebuah gelang putih di tangan kanan Marulong hancur, dan cahaya putih itu juga menyebabkan Su Sanxi tersentak. Itu adalah gelang penolak, alat jiwa kelas 5 sekali pakai. Pada titik ini, semuanya berantakan. Para penonton juga tidak dapat mengatakan sisi mana yang memiliki keunggulan. Marulong berteriak, rencana kedua, lawan musuh secara terpisah. Saat dia berbicara, kepalanya bersinar dengan cahaya hitam yang intens. Sebuah helm besar muncul di kepalanya. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, kepalanya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah efek dari kera roh Bikidet. Kera Bikidet Spirit meningkatkan alat jiwa Marulong dengan kekuatannya. Itu juga memiliki keuntungan dari menggandakan kekuatan spiritual Marulong dibandingkan dengan Tuan Jiwa dengan kultivasi yang sama. Meskipun dia bukan seorang guru jiwa tipe spiritual seperti Huo Yuhao, itu sangat membantu untuk mengontrol dan menggunakan alat-alat jiwa. Di tengah-tengah helm hitam ini adalah rubi melingkar. Pada titik ini, batu mirah bersinar dengan cahaya yang aneh. Setelah itu, proyeksi cahaya merah gelap keluar darinya. Itu langsung menuju ke arah Invincible Barrier milik Lin Si. Reaksi Marulong tidak lambat, tapi dia masih tidak bisa menyelamatkan Lin Si. Itu karena Ma Xiaotao terlalu kuat. Setelah Huo Yuhao menekan api jahat Phoenix-nya, kultivasi Ma Xiaotao berhasil membuat terobosan sekali lagi. Dia mencapai peringkat 68, yang merupakan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak harapkan. Dia tidak berharap untuk mencapai kemajuan secepat itu. Dia hanya 2 peringkat jauhnya dari Sage Jiwa 7 Cincin. Apa konsep di balik kekuatan jiwa peringkat 68? Kekuatan jiwanya jauh lebih besar daripada milik Dai Yuheng atau Marulong, yang juga kaisar jiwanya. Semakin tinggi kultivasi master jiwa, semakin besar kesenjangan dalam kekuatan jiwa antara barisan. Dalam hal kekuatan jiwa, Marulong dan Dai Yuheng masih kalah dengan dia bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Invincible Barrier memang memblokir Phoenix Sky Whistle milik Ma Xiaotao. Tapi serangan itu juga dilepaskan oleh Ma Xiaotao dengan kekuatan penuhnya.
Suhu dalam dua Invincible Barriers mencapai tingkat yang menakutkan dalam sekejap. Lin Si awalnya sedikit gembira. Dia berpikir bahwa dia telah menghentikan anggota tim terkuat dari Shrek dan mendapatkan cukup waktu untuk rekan senegaranya. Tindakannya bisa dianggap mulia. Dia juga tidak lagi dibutuhkan melawan Ma Xiaotao berikutnya. Selain itu, ia memiliki metode lain untuk digunakan. Invincible Barrier memblokir serangan dan suhu. Namun, panas yang menakutkan dilepaskan di antara dua lapisan penghalang saat Invincible Barrier menghilang. Kesalahan terbesar Akademi Sun Moon Soul adalah meremehkan suhu dan ledakan Evil Phoenix Fire. Jika hanya ada satu Invincible Barrier yang memblokir Ma Xiaotao, Ma Xiaotao masih bisa terus menyerang, dan tidak akan terjebak lama. Kekuatan Phoenix Sky Whistle juga menyebar ke yang lain. Tapi itu masih menyebar. Pada saat ini, bahkan Ma Xiaotao tidak bisa mengendalikan panas yang terkandung dalam serangan yang melesat keluar. Senyum yang sebelumnya di wajah Lin Si menghilang di saat berikutnya. Itu telah menghilang sepenuhnya. Bahkan udara tampaknya ditinggalkan dengan senyum puas yang dia miliki sebelumnya. Ma Xiaotao juga linglung. Pada saat Invincible Barrier menghilang, dia merasakan gelombang panas yang tiba-tiba menyebar. Lin Si menghilang setelah itu. Pada titik ini, proyeksi cahaya merah gelap yang dilepaskan Marulong terpaksa kembali karena bertabrakan dengan gelombang panas dan mengungkapkan bentuknya. Itu adalah kera yang tingginya tidak lebih dari 1,5 meter. Lengannya sangat panjang saat mereka mencapai tanah. Bulunya yang merah gelap memancarkan perasaan halus dan jernih, tetapi matanya berwarna keemasan, dan bersinar dengan cahaya keemasan yang aneh. Setelah dipaksa kembali oleh gelombang panas, ia melompat dengan cepat di tempat. Itu mengerang kesakitan, seolah-olah itu telah dibakar. Lin Si, tim Sun Moon hanya bereaksi pada saat ini, dan mereka berteriak ngeri. Mereka tidak mengira salah satu dari mereka akan terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Hidupnya lenyap begitu saja, bahkan Heaven Fin Douluo tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Itu terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang mengira Ma Xiaotao akan menghasilkan panas yang begitu menakutkan dengan pukulan pamungkasnya. Tidak hanya itu melelehkan alat jiwa yang melindungi Lin Si, tetapi juga mengubah tubuhnya menjadi udara. Alis Ma Xiaotao naik setelah linglung sesaat. Bagaimanapun, ini hanya kompetisi, dan membunuh seseorang bukanlah niatnya. Dia juga tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu, baik bencana atau kecelakaan. Bajingan, sosok berlari keluar dari tim Sun Moon. Itu adalah Chen Fei, seorang guru jiwa tipe agility. Jiwa bela dirinya adalah burung petir.